Setelah menemukan kemungkinan yang menakjubkan, Fang Xing tidak lagi memperhatikan hal lain. Dia hanya memegang pena penyeberangan abadi dan memverifikasi tebakannya poin demi poin. Keempat putra Great Scarlet Sky yang selamat kini telah menjadi subjek percobaannya. Mereka telah dilepaskan dari loh batu dan berlutut di depannya. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan di wajah mereka, dan aura kekuatan hukum yang kuat di tubuh mereka melesat ke langit, membuat wajah mereka berubah menjadi hijau dan putih. Tubuh mereka tampak sangat kesakitan, tetapi mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Di bawah tekanan kekuatan dunia kesadaran, mereka hanya bisa berlutut patuh di depan Fang Xing, hanya menggerakkan mata mereka sesekali. Pada saat ini, Fang Xing juga terkejut dan senang. Dia memegang pena merah di tangannya dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap laki-laki itu dengan sepasang mata ular. Matanya berbinar dan dia berkata dengan lembut, "Kamu adalah penerus berusia 1000 tahun yang dipilih oleh Sang Qingtian Tai Yue Tianzong. Kamu juga bisa disebut Daozi. Kamu memiliki darah siwa. Darah ular siwa di tubuhmu menjaga keseimbangan optimal dengan darah manusia. Kedua jenis kesadaran abadi digabungkan menjadi satu, sehingga kekuatan magismu saling tumpang tindih. Kamu terlahir luar biasa. Kamu tidak hanya memiliki kekuatan sihir 2 kali lebih banyak daripada yang lain, kamu juga pandai bertarung, tetapi akan lebih mudah bagimu untuk mengembangkan kekuatan magis yang hebat di masa depan." Setelah berkata demikian, dia sedikit memusatkan perhatiannya dan menoleh ke arah lelaki bermata ular itu. "Benarkah? Kamu, apa yang kamu inginkan?" Pria bermata ular itu tampak mengerikan. Dia tidak berani menjawab dan bertanya dengan suara gemetar. Fang Xing tidak menjawab, tetapi menatap wanita pendek berpakaian linen itu, dan berkata dengan lembut, "Kamu adalah darah klan Phoenix dari Jiuling Feng Huangtian, dan kamu adalah salah satu dari 9 putra Jiuling Feng Huangtian yang dipilih sementara. Api karma Phoenix telah terbangun di tubuhmu, dan kamu mengendalikan kesadaran abadi surga yang terbakar, yang sama sekali berbeda dari api sejati Samadhi, tetapi tidak kalah dengan api sejati Samadhi dalam hal kekuatan magis. Hanya saja garis keturunan Phoenixmu berbeda. Jika kamu tidak mengolah kekuatan magis yang hebat, kamu tidak dapat mengendalikan kekuatan hukum. Jadi dalam hal garis keturunan, kamu mungkin yang terkuat, tetapi dalam hal kekuatan, kamu adalah yang terlemah di lapangan. Paling-paling, kamu hanya dapat mengaktifkan beberapa senjata sihir dan menyemangati yang lain. Benarkah begitu?" Wanita berpakaian karung itu tampak kuyu, dengan sedikit api di matanya yang tidak dapat meledak. Ketika dia mendengar pertanyaan Fang Xing, dia berusaha keras untuk berbicara, dan berbisik. "Apa yang kamu katakan bukanlah rahasia. Kapan kamu akan membuang-buang napas untuk itu?" "Ini bukan buang-buang kata." Fang Xing menggelengkan kepalanya dan menoleh ke arah wanita berpakaian putih yang acuh tak acuh. Dia berkata, "Belum lagi kamu. Kamu adalah anak kesayangan penguasa alam kegelapan dari langit beku yang gelap. Konon, monster tua itu melahirkanmu saat dia berusia 100.000 tahun. Kamu sangat berbakat. Saat kamu menjadi dewa tertinggi Tai, kamu menyadari rasa abadi untuk menurunkan dingin, dan kamu mewarisi rasa abadi untuk mencairkan salju dalam darahmu. Dengan kombinasi keduanya, kekuatanmu adalah yang terkuat di antara semua orang. Dan monster tuamu juga cukup unik. Kudengar dia tidak pernah menekan kultivasimu, tetapi meningkatkannya dengan seluruh kekuatannya. Jadi jika kita benar-benar berbicara tentang usia, kamu terlihat hampir sama, tetapi sebenarnya kamu berusia kurang dari 1000 tahun, setengah dari usia orang-orang di sebelahmu." Lalu apa? Wanita berpakaian putih yang acuh tak acuh itu juga kehilangan sikap acuh tak acuhnya pada saat ini, dan hanya menatap Fang Xing dengan dingin. Fang Xing mengabaikannya seperti biasa dan hanya menatap pria di sampingnya, yang mengenakan baju besi hitam dan bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Orang ini selalu mengenakan baju zirah, tetapi baju zirahnya terus berubah, kadang hitam, kadang biru, kadang merah, kadang emas gelap, tidak ada jumlah pasti, dan seluruh tubuhnya ditutupi baju zirah hitam, hampir tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Fang Xing tidak pernah berpikir untuk mengungkapnya dan melihatnya. Di antara keempat putra langit merah agung yang ditawan, dia memiliki kehadiran yang paling rendah, tetapi sekarang Fang Xing secara khusus menempatkannya di posisi terakhir. Ketika dia menatapnya, matanya paling tidak sopan, dingin dan tanpa senyum. "Belum lagi kau, tuan muda dari keluarga Shadou Tianmeng, seorang bangsawan kecil, yang sangat tertutup sehingga membuat orang-orang kesal pada pandangan pertama. Dan tetua agung dari keluargamu itu benar-benar berlari ke pasukanku dan meminta seseorang di depanku. Putra Kaisar, ampuni dosaku." Sebuah suara melengking terdengar dari baju besi hitam itu, sesekali, dan sudah jelas bahwa suara itu sangat takut kepada Fang Xing. "Maafkan aku atas apapun. Aku tidak tahan denganmu. Biarkan aku mengalihkan pandanganmu dan melihat siapa dirimu."
Fang Xing mengumpat dengan marah dan mengulurkan tangan untuk mengangkat baju besi hitamnya, mencoba membuka pelindung helmnya. Namun tindakan itu membuat 3 orang yang ada di dekatnya ketakutan. Peribingian yang berwajah dingin berteriak tergesa-gesa, tidak, dia sedang berlatih seni surgawi mimpi agung. Dia tidak bisa menjadi Dewa Emas dan tidak bisa meninggalkan baju zirah Dewa Mimpi Agung, kalau tidak jiwanya pasti akan menghilang. Wow, suara terputus-putus dari baju besi hitam itu begitu menakutkan hingga terdengar seperti tangisan. Monster kecil sekali. Fang Xing mengangkatnya, hanya untuk mendapati bahwa Great Dream Immortal Armor ternyata terhubung menjadi satu bagian dan tidak bisa dibuka sama sekali. Kecuali Qitianba, Mendao memukulnya 2 kali, mustahil untuk membukanya. Yang mulia, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan terhadap kami? Gadis Phoenix pendek itu tidak dapat menahannya lagi, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan keras. Bagaimana? Fang Xing mencibir, matanya melotot, dan dia berteriak, aku akan memberimu beberapa keuntungan. Setelah berkata demikian, dia mengambil pena dan menunjuk lurus ke depan. Desir, pukulan itu langsung mengenai dahi gadis Phoenix, bagaikan sebutir cinabar. Pada saat ini, tampaknya ada beberapa perubahan antara langit dan bumi. Jika seseorang telah mengolah mata abadi asal dan mengamati dunia kesadaran ini, mereka akan menemukan bahwa antara langit dan bumi, terdapat benang-benang yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan segala sesuatu, dan semuanya terikat pada Fang Xing. Tetapi pada saat ini, saat Fang Xing melakukan pukulan, seutas benang putus dari lintasan aslinya dan mengenai bagian terdalam dahi gadis Phoenix. Kamu adalah... Gadis Phoenix tertegun sejenak. Jauh di dalam tubuhnya, kekuatan api karma Phoenix melonjak. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah uap air berkabut muncul di luar tubuhnya. 2 kekuatan hukum yang sangat berbeda ini, terjepit di antara dirinya dan dirinya, segera membuat wajahnya berubah drastis. Rasanya bagaikan hujan lebat yang berubah menjadi api yang berkobar, mendesis dan saling menggerogoti, terus-menerus menghabiskan kultivasinya. Bagaimana mungkin ada 2 hukum yang sama sekali berbeda di dalam tubuhnya? Tubuh Little Phoenix. Ini tidak mungkin. Lelaki bermata ular itu amat terkejut, seakan-akan ia telah melihat fenomena yang mustahil dan bertentangan dengan akal sehat. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pukulan kedua Fang Xing telah mengenai mata ular di dahinya. Desir, benang sutra lainnya menembus ke dalam tubuh pria bermata ular itu dan ternyata itu adalah api yang mengerikan. Tubuhnya segera menjadi cerah dan dia hampir menangis karena terbakar. Awalnya, dia memiliki indera peri tipe angin, dan kini ada indera peri api tambahan di tubuhnya yang muncul entah dari mana. Api memanfaatkan kekuatan angin dan segera membesar dengan cepat. Kekuatan semacam itu berada di luar kendalinya dan dia dalam bahaya dibakar sampai mati. Bagaimana ini mungkin? Kau benar-benar bisa, kau benar-benar bisa. Peribingian yang tersisa dan anggota keluarga Meng yang mengenakan zirah peri mimpi agung merasa takut dengan pemandangan di hadapan mereka dan berteriak ketakutan. Tetapi Fang Xing tidak menunjukkan belas kasihan dan menepuk dahi mereka dengan 2 pukulan berturut-turut. Saat goresan pena itu jatuh, hukum tambahan muncul dalam tubuh mereka. Itu menjijikkan atau melengkapi perasaan abadi yang telah mereka miliki. Tetapi apapun yang terjadi, hukum yang muncul begitu saja di dalam tubuh bukanlah masalah kecil. Lagi pula, indera keabadian yang mereka bangkitkan adalah hasil dari perenungan terus-menerus selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya serta konsumsi berbagai sumber daya. Tubuh mereka hanya beradaptasi dengan hukum semacam ini. Penambahan satu hukum entah dari mana langsung menyebabkan perubahan besar, menyebabkan mereka meratap tanpa henti. Yang lebih mengerikan lagi adalah rasa kaget di hati. Bagaimana mungkin seseorang dapat langsung menanamkan hukum yang sama sekali tidak dikenalnya ke dalam tubuh orang lain? Ini di luar akal sehat. Untuk memiliki rasa keabadian, seseorang harus memahaminya sendiri dan kemudian membangkitkannya. Itu benar-benar berhasil. Di tengah keterkejutan mereka, Fang Xing memegang pena di tangannya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia benar-benar telah bereksperimen dengan hal ini, karena sebuah kilasan inspirasi yang tidak disengaja dalam benaknya membuatnya menemukan penggunaan pena penyeberangan abadi yang luar biasa. Karena pena ini dapat mengendalikan hukum, dan dia hanya dapat mengendalikan hukum di dunia kesadaran ini, bukankah itu berarti dia dapat menyegel hukum di dunia kesadarannya sendiri di tubuh orang lain? Jalan kultivasinya pada awalnya berbeda dari orang lain. Yang lain mengandalkan pemahaman atau warisan darah mereka sendiri untuk memperoleh 1 atau 2 persepsi abadi, tetapi ia memiliki seluruh wilayah kesadaran, yang dapat dikatakan mencakup semua persepsi abadi dari 3000 cara agung. Akan tetapi, semua persepsi abadi ini adalah miliknya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Akan tetapi, setelah menggunakan senjata ajaib yang mengerikan, Immortal Crossing Pen, ia memperoleh kekuatan supernatural. Yaitu, menyegel rasa abadi di dalam dunia kesadaran seseorang ke dalam tubuh orang lain. Dengan cara seperti ini,
bukankah mereka yang abadi yang belum membangkitkan kesadaran abadinya akan memiliki kesadaran abadi yang bisa digunakan? Apa perbedaan antara seorang abadi sejati dan seorang abadi Tai? Bukankah itu hanya sekedar persepsi abadi? Tentu saja, perbedaannya dengan apa yang Fang Xing duga di awal adalah bahwa tujuan terbesar dari pena penyeberangan abadi ini adalah untuk mengendalikan hukum langit dan bumi demi keuntungan dirinya sendiri. Tetapi Fang Xing berencana menggunakannya untuk membagikan hukumnya sendiri kepada orang lain, yang malah menghasilkan efek sebaliknya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menyebut pena ini sebagai pena sampah. Setelah mencoba metode ini pada keempat putra Great Red Sky dan mengetahui bahwa itu bisa dilakukan, Fang Xing tertawa dalam hati dan berhenti menyiksa mereka. Dengan lambaian tangannya, dia menarik kembali hukum-hukum yang telah disuntikkan paksa ke dalam tubuh mereka. Kemudian, dia meninggalkan alam kesadaran dan berjalan keluar dari istana kerangka dengan penuh semangat. Sambil memandangi para prajurit dan jenderal abadi pasukan katak yang tengah sibuk dengan pekerjaan mereka di luar istana kerangka, dia segera menemukan sasaran yang cocok dan berjalan ke arah jenderal kecil abadi yang tengah menunjuk-nunjuk dan mengumpat kedua prajurit abadi katak yang telah berbuat salah, sambil tersenyum. Dia meletakkan satu tangan di bahu sang dewa dan tersenyum menggoda Xiao Banji, apakah kau ingin menjadi dewa Tai? Saya mendengar bahwa Yang Mulia Di Liu berjanji untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Shado Tianmeng besok. Seluruh wilayah pasukan koalisi di alam abadi telah dikejutkan oleh sebuah berita dalam 3 hari terakhir. Fokus berita tentu saja adalah putra ketiga Kaisar Merah, Kaisar Liu, yang telah menggemparkan semua kekuatan hanya sebulan yang lalu. Awalnya, pada bulan lalu, berita bahwa 5 kekuatan utama tidak mau menerima hasil hilangnya tuan muda mereka di laut yang bergolak dan masing-masing dari mereka berlari ke kamp militer tempat tentara Kaisar Liu Xian ditempatkan untuk membuat masalah telah menjadi subjek diskusi hangat di antara pasukan koalisi. Di satu sisi adalah putra Kaisar, dan di sisi lain adalah para pangeran dari 4 wilayah. Siapa yang akan menang adalah hasil yang membuat semua orang sangat khawatir. Tentu saja, pada kenyataannya, siapapun yang bermata tajam juga mengerti bahwa dalam keadaan normal, hal-hal semacam itu tidak akan menghasilkan kesimpulan apapun setelah diperdebatkan. Di satu pihak, tuan-tuan muda itu menghilang, kemungkinan besar karena mereka mengalami kecelakaan. Kalau tidak, semua sekte dan keluarga besar memiliki orang-orang yang telah memahami misteri seni takdir, jadi bagaimana mungkin mereka tidak dapat menyimpulkan kehidupan dan kematian serta lokasi umum para tuan muda itu. Orang yang melakukan ini pasti Yang Mulia Di Liu, yang selalu dikenal karena kekejaman dan kekejamannya. Namun, dia pasti tidak akan mengakuinya. Orang lain akan langsung menyalahkan pemberontak Tianyuan atas hal seperti itu. Bagaimanapun, ini masalah hidup dan mati, jadi apa yang bisa kau lakukan padaku? Betapapun enggannya kelima kekuatan utama, mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap putra Kaisar tanpa bukti nyata. Cepat atau lambat, hasil dari hal semacam ini adalah bahwa semua pihak akan bermain aman dan diam-diam menyimpan dendam, dan di permukaan, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun kepada orang lain. Tetapi sudah sebulan berlalu dan semua orang mengira tidak akan ada masalah lagi. Namun ada perkembangan baru. Di Liu, yang tidak terlihat selama sebulan penuh, benar-benar muncul. Yang Mulia Di Liu tetap arogan seperti biasanya. Dia tidak hanya secara langsung melukai tetua agung dari keluarga Meng, yang memiliki status istimewa, dia juga mengakui kasus yang belum terpecahkan ini dan ingin memberi mereka penjelasan. Penjelasan apa yang bisa dia berikan? Apa jadinya kalau dia mengaku telah membasmi tuan-tuan muda itu dan bertanya kepada 5 kekuatan besar? Atau haruskah kita serahkan jenazah tuan muda itu dan kemudian membicarakan cara untuk menutupi masalah ini? 5 kekuatan utama, yang telah menahan amarahnya, kini punya cara untuk melampiaskan amarahnya. Meskipun mereka pernah pergi ke pasukan Kaisar Liu untuk menimbulkan masalah, mereka sama sekali tidak punya bukti nyata. Selain itu, karena pihak lain adalah putra Kaisar, bahkan jika dia adalah putra Kaisar yang telah kehilangan kekuasaan, mereka tidak dapat menggertaknya sesuka hati, jadi mereka secara alami tidak berani bertindak terlalu jauh. Menangkap para jenderal abadi di bawah Kaisar Liu dan menghajar mereka sudah merupakan batasnya, tetapi sekarang Kaisar Liu telah menyerahkan kendali kepada mereka. Jika mereka tidak memberi penjelasan, masalah ini tidak akan diselesaikan secara damai. Selain penonton yang hanya tertarik menyaksikan keseruannya, mereka yang peduli terhadap masa depan garis keturunan Great Red Sky pun ikut tertarik. Yang Mulia Kaisar Liu telah kembali dan bertarung dengan Yang Mulia Kaisar Xi, dan kebetulan dia melihat Kaisar Merah menutup jalan masuk. Ini benar-benar pertunjukan besar yang diatur oleh dewa. Setelah apa yang terjadi sebulan yang lalu, semua orang mengira bahwa Yang Mulia Kaisar Liu memiliki fondasi yang sangat kuat dan banyak trik tersembunyi. Dia bahkan lebih misterius daripada 1000 tahun yang lalu, dan dia bukannya tidak memiliki peluang untuk menang melawan Yang Mulia Kaisar Xi.
Baru sekarang orang-orang menyadari bahwa Yang Mulia Kaisar Si lebih terampil. Sebulan yang lalu, dia secara khusus mengatur agar tuan-tuan muda itu berhadapan dengan Yang Mulia Kaisar Liu. Saya kira mereka sudah mempersiapkan diri secara mental. Nah, tuan-tuan muda itu dan kekuatan di belakang mereka secara alami akan semakin dekat dengan Yang Mulia Kaisar Si, kan? Bahkan Marsekal Abadi Yu pun membicarakan hal ini. Haha, begitulah situasinya sekarang. Yang Mulia di Liu selalu memiliki temperamen yang berapi-api, yang merupakan kebalikan dari Yang Mulia di Si. Yang satu adalah yang terbaik dalam kultivasi, ganas dan kuat, dan yang lainnya berpandangan jauh ke depan dan bijaksana. Sekarang pertarungan sesungguhnya antara keduanya belum dimulai, Yang Mulia di Liu sudah dalam posisi kalah. Jika dia menyinggung 5 kekuatan utama, itu hampir setara dengan menyinggung semua Dewa Tai. Dan sebagai putra kaisar, dia bahkan tidak memiliki Dewa Tai untuk membantunya. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai putra kaisar yang memenuhi syarat? Apalagi persaingan antar putra kaisar, tanpa bantuan Dewa tertinggi Tai, kita bahkan tidak bisa memasuki persaingan sesungguhnya di antara 33 surga tingkat tinggi. Bahkan beberapa dewa sejati dengan potensi besar tidak akan membantu Anda, karena apa yang diinginkan dewa sejati? Bukankah untuk terus berlatih dan berharap untuk melangkah ke alam Tai suatu hari nanti? Tetapi jika Anda menyinggung 5 kekuatan utama, sumber daya latihan Anda akan diblokir, dan Anda bahkan tidak akan dapat memberi hadiah kepada bawahan Anda dengan sesuatu yang layak. Tentu saja, tidak ada yang akan bekerja keras untuk Anda. Anda harus tahu bahwa dalam pertempuran antara Raja-Raja Abadi, Raja-Raja Abadi berjuang seperti orang gila untuk mendapatkan dukungan dari keluarga dan sekte ini, apalagi Anda, seorang putra kaisar belaka. Bawahan Marsekal Abadi ini mendesah pelan kesombongan keluarga besar didukung oleh fondasi. Bahkan pangeran yang baru dipromosikan seperti penguasa wilayah Qingxuan tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal fondasi. Ketika menyangkut kekuatan abadi tertinggi Tai yang dibudidayakan di sekitar mereka, mereka jauh lebih rendah daripada para pangeran itu. Dan Yang Mulia di Liu bahkan lebih buruk. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana dia akan menjelaskan kepada orang lain kali ini. Saya juga ingin melihat bagaimana dia akan memberikan penjelasan kepada 5 kekuatan utama kali ini. Di padang bintang, di atas bintang ungu yang menawan, berdiri seorang wanita bergaun hijau, memandangi lautan yang bergolak dan diselimuti kemegahan dari jauh, sedikit mengernyit, tampak sedikit penasaran, tetapi tidak ada banyak kegembiraan dalam ekspresinya. Nona King Luo, dengan rencanamu, kau secara langsung memutus fondasi klan kaisar. Haha, yang lain mengatakan bahwa dia telah kembali dengan kekuatan besar dan membuat gelombang lagi, tetapi dia bahkan telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk bersaing dengan Yang Mulia Kaisar Si. Ngomong-ngomong, Yang Mulia Kaisar Si seharusnya berterima kasih padamu. Di samping perempuan itu, tampak seorang perempuan berbaju merah berkata sambil tersenyum, sambil menatap ke arah laut yang bergelora, dengan pandangan penuh kebencian di matanya. Pujiannya tidak membangkitkan minat wanita berbaju hijau itu, tetapi dia malah mengerutkan kening semakin erat. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, awalnya aku berencana untuk duduk santai dan menyaksikan mereka berdua bertarung dan menuai hasilnya, tetapi sekarang aku harus melakukannya sendiri, untuk mengatasi masalah demi kayu itu, dan bahkan meniru tulisan tangan dan aura spiritual Yang Mulia Kaisar Si, menulis surat kepada 5 kekuatan utama untuk menjelaskan, dan mengarahkan kemarahan mereka kepada Kaisar Liu untuk memutus kekuasaannya. Hong Li, kau telah bersamaku selama bertahun-tahun, tahukah kau mengapa? Gadis berbaju merah itu sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Saya. Pikiran Nona sedalam lautan, bagaimana saya bisa tahu? Wanita yang memakai rok hijau itu mendesah pelan dan berkata, aku takut padanya. Pembantu Hong Lu sedikit terkejut dan menatapnya dengan tidak percaya. Setelah wanita berbaju hijau itu mengatakan itu, seakan-akan ada benang yang putus di hatinya, dan dia mengatakannya dengan lebih gembira 1000 tahun yang lalu, Kaisar Liu sangat menakutkan, pemarah, mudah tersinggung, tetapi juga sangat kuat dan tak terkalahkan, tetapi aku masih bisa memahami alur di hatinya dan bahkan menggunakannya untuk mengendalikan pikirannya. Tetapi sekarang berbeda, dia kembali kali ini, masih sama sombong dan mendominasinya, tetapi aku dapat dengan jelas merasakan bahwa dia berbeda dari sebelumnya, dengan beberapa perubahan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak, matanya bersinar dengan sedikit kecemerlangan. Ambil saja apa yang terjadi sebulan yang lalu sebagai contoh. Aku menebak setiap langkah yang diambilnya, apakah itu menyerbu ke laut bergolak karena seorang gadis kecil, atau bertarung melawan para jenius dengan nama yang sama denganku, atau bahkan bertarung melawan 2000 tentara malam merah milik Yang Mulia Kaisar di Si. Aku menebak semuanya, tetapi aku tidak menebak satu hal pun. Setelah berkata demikian, dia berbalik dengan ekspresi yang sangat serius. Dia benar-benar menang. Hong Li, menurutmu bagaimana dia melakukannya? Gadis Hong Li tampaknya ketakutan padanya dan tidak berani mengatakan apapun untuk waktu yang lama.
Wanita berok hijau itu mengambil alih pembicaraan, mendesah dalam-dalam, dan berkata, saya telah menghitung berkali-kali dalam sebulan terakhir, tetapi saya masih tidak dapat menebak bagaimana dia melakukannya. Karena dari sudut manapun Anda melihatnya, itu adalah kemenangan yang pasti sebulan yang lalu, tetapi dia mampu membalikkan keadaan dan menang. Ini tidak mungkin. Sambil berbicara, dia mengusap wajahnya dan mendesah, semua orang mengatakan bahwa dia menyembunyikan kekuatannya, bahkan Kaisar Si pun berpikir demikian, tetapi menurutku tidak demikian. Aku pernah bertarung dengannya di Fututian dan aku tahu bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga saat itu. Jika dia benar-benar membalikkan keadaan dengan kemampuannya sendiri sebulan yang lalu, maka pemulihan kekuatannya, atau kemajuannya, terlalu menakutkan. Yah, Nona, tidak peduli apa yang terjadi sebulan yang lalu, dia pasti sedang tidak beruntung kali ini, kan? Pembantu Honglu tidak tahu bagaimana membujuknya, jadi dia mengatakan sesuatu dengan hati-hati. Wanita berbaju hijau itu mengangguk dan setuju, ya, secara logika, dia benar-benar tidak punya peluang untuk menang kali ini. Lagi pula, 1000 tahun yang lalu, dia tidak tahu apa-apa tentang metode semacam ini, dan aku yang mengurus semuanya untuknya. Sekarang 1000 tahun telah berlalu, dan dia bahkan tidak punya dasar, apalagi menangani hal-hal di area ini. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia seharusnya tidak beruntung, kan? Pembantu Honglu memaksakan senyum dan membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu. Wanita yang memakai rok hijau itu tiba-tiba menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, tapi kalau kali ini dia masih bisa menerobos, aku benar-benar harus takut padanya. Pembantu Honglu tidak tahu bagaimana harus menjawab. Wanita yang memakai rok hijau itu berbicara sendiri, seolah bercanda, dengan senyum yang indah. Hongli, setelah melakukan begitu banyak hal, jika aku berlutut di depannya dan memohon ampun, apakah dia akan berbaik hati dan mengampuni nyawaku? Mata Hongli menunjukkan sedikit ketakutan, dan dia tidak berani berbicara untuk waktu yang lama. Tetapi wanita yang memakai rok hijau tidak menunggu jawabannya. Dia tersenyum lembut dan berkata, jangan takut, aku hanya bercanda. Sebenarnya, aku takut dengan kembalinya dia sebulan yang lalu. Itu membuatku merasa tidak bisa melihatnya. Tapi bagaimanapun juga, Yang Mulia Kaisar Si masih unggul. Dari sudut manapun kamu melihatnya, dia tidak punya harapan untuk menang. Dan kali ini, dia pasti akan terputus dari momentumnya dan tidak akan bisa lagi bersaing dengan Kaisar Si. Situasi ini adalah jalan buntu dan dia pasti tidak akan bisa mematahkannya. Jika dia masih bisa memecahkannya, maka aku. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum tenang, aku benar-benar berlutut padanya. Di mana Yang Mulia Di Liu? Keluarga bayangan Tianmeng telah tiba seperti yang dijanjikan. Saya harap pangeran akan meluangkan waktu untuk menemuinya. Pada hari ketiga, Laut Turbulen sudah ramai dengan aktivitas. Setelah 3 hari penuh fermentasi, semua orang memperhatikan bagaimana Kaisar Liu akan menjelaskan kepada 5 kekuatan utama. Seperti yang diharapkan, mereka tidak kecewa. Pada pagi hari ketiga, keluarga bayangan Tianmeng benar-benar datang, dengan banteng dewa menarik tandu, baju besi emas memimpin jalan, orang-orang kuat memegang prasasti, dan pelayan membawa periuk. Di antara hamparan bintang, yang ada hanya hamparan pita-pita yang berkibar. Termasuk para tuan dan budak abadi, ada lebih dari 100 orang dan kuda, dan mereka begitu perkasa hingga mendekati laut yang bergolak. Di bagian kepala, di atas tandu peri, duduk seorang wanita tua berpakaian biru dengan ekspresi muram dan tanpa ekspresi. Dia seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Ketika tiba di depan laut bergolak, ia berhenti perlahan. Laut yang bergolak tidak ditutup pada saat ini. Meteorit di kiri dan kanan seperti tiang pintu, dan pintu tengah terbuka lebar. Namun, di antara pintu-pintu tengah, ada selusin kodok yang gemuk dan kuat berjongkok, dengan beberapa prajurit abadi berbaju besi berdiri di punggung mereka, menjaga pintu dengan erat, dan tampaknya tidak ada seorang pun yang bisa menerobos. Kali ini, keluarga Shadow Tianmeng datang ke sini secara terbuka untuk meminta penjelasan, jadi mereka tidak langsung menyerbu ke dalam formasi tentara seperti yang mereka lakukan sebelumnya, tetapi mengikuti semua etiket. Meskipun ketiga prajurit abadi itu tampak rentan di hadapan mereka, mereka tidak menyerang ke depan. Sebaliknya, setelah wanita tua berpakaian biru itu berteriak, utusan abadi di bawah mereka menyerahkan kartu nama, yang secara resmi meminta untuk bertemu dengan Kaisar. Keluarga Meng, mohon maafkan saya. Putra Kaisar sedang menyendiri, dan saya tidak tahu kepada siapa harus memberikan kartu nama ini. Jenderal peri prajurit kodok yang menjaga gerbang tengah adalah seorang pria tampan yang mengenakan baju zirah hitam, dengan lengan besi di lengan kiri baju zirahnya dilepas, membiarkan setengah bahunya terbuka. Dia menenteng busur besi dan sepanci anak panah tulang di punggungnya, dengan rambut terurai. Dia tidak memiliki aura peri yang kuat, dan paling-paling tampak seperti peri tingkat rendah. Namun, di hadapan keluarga Meng yang kuat,
yang mana sedikitnya memiliki 4 atau 5 orang dengan aura peri tertinggi, dia tidak tampak rendah hati ataupun sombong. Dia mengambil surat ucapan di tangannya, hanya menundukkan kepalanya dan meliriknya, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Mundur, wanita tua berpakaian biru yang sedang duduk di kereta abadi dengan mata terpejam segera membuka matanya setelah mendengar apa yang dikatakannya. Dia menatapnya dengan tatapan kesal dan berteriak dengan suara yang dalam, dia selalu menyendiri setiap kali aku datang ke sini selama sebulan terakhir, tetapi bukankah dia dipaksa untuk muncul 3 hari yang lalu olehku? Sekarang aku telah mengikuti instruksinya dan menunggu selama 3 hari untuk datang mengunjunginya secara terbuka, tetapi dia masih ingin menggunakan metode ini untuk mengulur waktu. Dia benar-benar mengandalkan statusnya sebagai putra kaisar untuk mengabaikan anggota keluargaku. Berhentilah bicara omong kosong dan panggil Kaisar Liu kepadaku dengan cepat. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mulai membicarakannya. Ada yang tampak bingung, ada pula yang menundukkan kepala dan tersenyum pahit. Jelas, banyak orang yang sependapat dengan wanita tua berpakaian biru itu, dan mengira Yang Mulia di Liu menyesali kata-kata liarnya 3 hari yang lalu. Ketika keluarga Meng benar-benar datang untuk meminta penjelasan, dia ingin menghindari mereka dengan dalih menyendiri. Menghadapi wanita tua berpakaian biru yang kuat ini, penjaga gerbang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berkata, Penatua Meng, aku tidak menggertakmu. Guru Taoku benar-benar sedang menyendiri. Tidak peduli seberapa keras kamu berbicara, aku tidak berani mengganggunya. Bagaimanapun, bahkan jika aku menerima kartu namamu, aku tidak tahu kepada siapa harus memberikannya. Kamu dapat terus menunggu atau kembali dan datang lagi besok. Mendengar hal itu, perempuan tua berpakaian biru itu menjadi semakin geram. Dia menatap jenderal muda yang abadi itu dengan tatapan membasmi di matanya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu hanya seorang jenderal muda, dan kamu berani tersenyum di hadapanku. Jika aku ingin masuk, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Dia adalah dewa tertinggi Tai yang bermartabat. Saat dia memperlihatkan kekuatan ilahiyah tersebut, semua makhluk abadi berubah warna. Bahkan pemuda abadi yang menjaga gerbang pun berwajah pucat. Dia buru-buru menggunakan kekuatan sihirnya beberapa kali sebelum wajahnya sedikit pulih. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah wanita tua berpakaian biru di kereta abadi. Dia berkata dengan suara dingin, Penatua Meng adalah dewa Tai yang hebat. Aku tentu saja bukan tandinganmu. Mungkin kau bisa menghancurkanku sampai mati hanya dengan jentikan jarimu. Namun, tidak ada cara lain. Aku telah diperintahkan untuk menjaga gerbang tengah ini. Tidak seorang pun bisa masuk tanpa perintah dari atas. Jika kau memaksa masuk, aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghentikanmu. Tentu saja, aku tidak bisa menghentikanmu, tetapi kejahatan memaksa masuk ke dalam formasi militer harus ditanggung olehmu, keluarga Meng. Aku ingin tahu apakah kau bisa menanggungnya. Wajah perempuan tua berpakaian biru itu berubah drastis, dan dia menjadi semakin marah, tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia hanya berpikir dalam hati, mengapa semua orang di pasukan katak ini begitu melanggar hukum? Apa yang dikatakan Jenderal Peri kecil itu benar. Dia benar-benar tidak berani memaksa masuk. Sebelumnya, tanpa perintah dari Kaisar, keluarga Meng datang untuk membuat masalah, dan Lu Shou dan yang lainnya tidak berani menolak mereka. Tetapi sekarang setelah Kaisar memberi perintah, keluarga Meng pasti tidak akan berani memaksa masuk. Tidak semua orang dapat mengabaikan hukum abadi formasi militer. Baiklah, Di Liu sedang menyendiri, kan? Kalau begitu panggil tetua Lu yang ada di bawah komandonya. Setelah beberapa saat, bahkan wanita tua berpakaian biru itu pun menahan amarahnya untuk sementara dan berteriak dengan suara yang dalam. Sang abadi muda tersenyum pahit setelah mendengar ini. Maafkan aku, tetua Lu juga telah mengasingkan diri. Omong kosong, bagaimana mungkin ini bisa menjadi suatu kebetulan? Bagaimana dengan pejabat abadi bermarga Wen, jenderal abadi bermarga Ma, dan jenderal setengah abadi? Wanita tua berpakaian biru itu berteriak dengan marah dan bertanya berulang kali. Karena pernah datang ke sini untuk menimbulkan masalah beberapa kali, dia sangat akrab dengan orang-orang yang berkuasa di pasukan katak. Haha, kebetulan sekali, semua orang sedang menyendiri. Jenderal Peri kecil itu tersenyum sangat sopan, tetapi siapapun yang melihatnya akan memiliki keinginan untuk memukulnya. Ketika wanita tua berpakaian biru mendengar ini, dia semakin yakin bahwa Kaisar Liu menghindarinya. Wajahnya menjadi gelap. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum lembut dan berkata, itu alasan yang bagus. Namun, tidak mungkin semua jenderal abadi berada dalam pengasingan. Jika demikian, siapa yang akan menangani urusan militer? Jenderal abadi kecil, izinkan saya bertanya, siapa saja jenderal abadi di tentara Kaisar Liu yang belum pernah mengasingkan diri? Jenderal muda abadi itu mulai tertawa setelah mendengar ini dan berkata,
Namaku Jiang Sun, dan aku menduduki peringkat 36 di antara 36 jenderal abadi dari pasukan katak. Kau juga bisa memanggilku Jiang 36. Sekarang para pejabat senior semuanya sedang menyendiri. Sungguh disayangkan bahwa berdasarkan senioritas, akulah orang yang menangani urusan pasukan katak sekarang. Jika kau harus menemukan seseorang yang dapat berbicara dan mempertanyakannya, hanya aku yang bisa. Anda, wanita tua berpakaian biru itu tersedak dan menatapnya dengan curiga. Ketika para makhluk abadi mendengar ini, mereka sedikit terkejut. Mereka mendengar bahwa jenderal muda abadi ini mengatakan bahwa dia menduduki peringkat ke-36 di antara 36 jenderal abadi pasukan katak. Bukankah itu berarti ada 35 jenderal abadi di depannya? Dan kultivasinya telah mencapai tingkat keabadian sejati. Mungkinkah 35 orang sebelum dia juga merupakan makhluk abadi sejati? Dan di antara 300 pasukan katak, ada 36 yang benar-benar abadi, yang mana jumlah itu sudah sangat mengerikan. Tentu saja, di antara 36 orang abadi yang saleh dan jenderal-jenderal kecil, tidak ada seorang pun Tai, yang juga menunjukkan bahwa pasukan katak memang sangat tidak seimbang kekuatannya. Baiklah, Jiang Sanshiliu, karena kamulah yang membuat keputusan, maka bukalah pintu tengah dan biarkan kami masuk. Wanita tua berpakaian biru itu merasa semakin murung dan tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia berteriak dengan dingin. Saya tidak bisa membukanya. Jiang Sanshiliu tersenyum pahit, membetulkan busur dan anak panahnya, dan berkata dengan tak berdaya tidak ada perintah dari atas. Wanita tua berpakaian biru, kamu bilang sekarang giliranmu. Jiang Sanshiliu, tetapi perintah yang saya terima bukanlah untuk membuka pintu tengah tanpa izin. Anda, wanita tua berpakaian biru itu sangat marah. Dia adalah Dewa Tai yang bermartabat, tetua agung dari keluarga Meng, dan dia memiliki kedudukan berkuasa yang tinggi serta status yang luar biasa. Akan menjadi suatu penurunan status jika dia menahan amarahnya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada jenderal kecil abadi ini. Bagaimana dia bisa mentolerir ejekan pihak lain? Saat amarah dalam hatinya memuncak, dia segera ingin memberi perintah untuk mendobrak gerbang itu. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara keras dari kejauhan. Dia berbalik dan melihat bahwa di medan bintang di belakangnya, ada pasukan kuat yang tidak kalah kuat dari keluarga Meng mereka. Itu datang dari jauh. Kemanapun ia lewat, bidang bintang itu tertutupi oleh lapisan es. Burung-burung dan binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang berubah karena embun beku memenuhi ladang bintang. Bahkan beberapa bintang kecil di sekitarnya pun terbungkus dalam es saat ini, seperti bola-bola es. 3 tetua suku salju dan es gelap datang ke sini untuk mengunjungi Yang Mulia Kaisar Liu. Di antara lapisan es, 3 dewa tua berjubah putih dengan aura yang kuat keluar dan mendarat di depan laut yang bergolak. Mereka memandang wanita tua berpakaian biru yang berdiri di depan laut yang bergolak, dan ketiga dewa tua berjubah putih mengangguk sedikit, jelas-jelas mengenalnya. Haha, kamu, Dark Frost Sky, juga ada di sini. Wanita tua berpakaian biru itu tersenyum tipis dan berbicara kepada ketiga orang tua abadi. Karena Yang Mulia di Liu telah setuju untuk memberikan penjelasan, aku, An Suangtian, tentu saja akan datang. Di medan bintang ini, semua makhluk abadi yang menonton merasa sedikit bersemangat, mengira pemandangan itu menjadi semakin hidup. Pemimpin klan ketiga Jiuling Feng Huangtian telah datang mengunjungi Yang Mulia di Liu untuk meminta penjelasan. Sebelum dia selesai berbicara, teriakan keras lainnya terdengar. Seekor burung phoenix berwarna-warni terbang dari padang bintang. Itu besar dan tak terbatas, seperti perahu peri. Ketika dia mendekat, dia menyadari itu hanyalah ilusi. Di tengahnya ada puluhan peri. Pemimpinnya adalah seorang pria heroik dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki aura yang mengesankan. Kemanapun dia lewat, jejak api tertinggal di medan bintang. Peri-peri yang lebih dekat dengan mereka, yang jubahnya kualitasnya buruk, malah mulai mengering dan bahkan berasap, dengan tanda-tanda terbakar. Mereka mundur karena ketakutan. Qin Huaiyang, murid sejati ketiga Sang Qingtian Taiyue Tianzong, telah datang mengunjungi Yang Mulia di Liu untuk meminta penjelasan. Sebelum penduduk Jiuling Feng Huangtian bisa berdiri diam, terdengar peluit panjang lagi, dan sekelompok orang lainnya tiba, tetapi hanya ada 3 orang, seorang pria berambut putih tetapi berwajah muda, ditemani 2 orang anak. Dalam hal kemegahan, dia adalah yang terlemah di bidangnya. Namun saat dia muncul, orang-orang dari Shadow Sky, Dark Frost Sky dan Jiuling Feng Huangtian semua menoleh untuk melihatnya. Untuk sesaat, terjadi keheningan di ladang bintang, bahkan tidak terdengar suara pembicaraan. Qimai Tian Feng Huotong datang mengunjungi Yang Mulia di Liu, untuk meminta penjelasan. Sebelum para makhluk abadi bisa bereaksi, awan api lain menyusul dan menempati area lain di bidang bintang. 5 dari 9 kekuatan utama garis keturunan langit merah agung tiba-tiba datang, semuanya dipenuhi dengan niat membasmi, dan datang untuk menuntut penjelasan dari Kaisar Liu.
Hukum telah tertanam di tubuhku. Sampai batas tertentu, aku telah mencapai tingkat alam Tai. Sementara itu, ketika 5 kekuatan utama dari dunia luar tiba dan memaksa pasukan katak untuk mengirim Jenderal Abadi ke-36 untuk membuka gerbang tengah, Fang Xing berada di alam kesadaran, melakukan apa yang menurutnya adalah hal yang paling penting, yaitu menyegel hukum satu persatu ke dalam hati Lu Shou dan yang lainnya dengan pena yang hilang. Pendekatan ini sungguh bertentangan dengan keinginan surga, dan tak perlu dikatakan lagi, hal ini menimbulkan teror dalam hati Lu Shou dan yang lainnya. Cara mereka memandang Fang Xing telah berubah total. Para dewa yang bermartabat berbaris seperti anak-anak, menunggu Fang Xing meletakkan cinabar di alis mereka, sementara yang lain mengelilingi pria itu dengan setengah hati tahu, mencubit dan meninjunya, memuji perubahannya. Yah, tahukah kau, sepertinya kultivasinya memang agak berbeda. Orang tua Lu merasakan tingkat kultivasi teman setengah tahu ini dan berkata dengan penuh pertimbangan, kita ditakdirkan untuk memiliki kehidupan abadi, tetapi sayangnya kita telah menjadi abadi dalam waktu yang terlalu singkat dan tidak memiliki sumber daya yang sesuai. Secara alami, sulit bagi kita untuk merasakan dan memahami hukum yang terkandung dalam kehidupan abadi, dan kita tidak dapat mengoperasikan kekuatan persepsi abadi seperti Tai Immortal. Namun sekarang, dia jelas memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan kita, tetapi dia sebenarnya memiliki hukum di dalam tubuhnya. Dia dapat menggunakan hukum ini untuk menampilkan beberapa kekuatan magis yang hanya dapat digunakan di alam Tai. Ini benar-benar terlalu menakjubkan. Tuan Wen berkata namun, kultivasinya sebenarnya masih seperti seorang abadi biasa, atau bahkan seorang abadi tingkat rendah. Baik itu kekuatan sihirnya, kekuatannya, atau bahkan pemahamannya terhadap hukum, semuanya hanya pada tingkat seorang abadi tingkat rendah biasa. Namun, dia dapat mengoperasikan hukum. Itu karena dia belum meminum obat abadi pencerahan, jadi hukum dalam tubuhnya belum cukup kuat. Namun, meskipun begitu, dia telah menghemat ribuan tahun latihan keras. Bagi seorang dewa sejati untuk dipromosikan menjadi dewa tertinggi Tai, dua syaratnya adalah memahami hukum dalam jiwa dan meminum obat abadi pencerahan serta beradaptasi dengan hukum dalam tubuh. Tentu saja, ada beberapa jenius yang tidak perlu meminum obat abadi pencerahan, tetapi hanya ada satu orang abadi seperti itu di antara 10.000 orang. Apa yang telah dilakukan oleh Guru Tao sekarang adalah menyegel hukum langsung di tubuh kita, sehingga kita dapat menyelamatkan proses pemahaman hukum yang paling sulit. Ini benar-benar bertentangan dengan keinginan surga. Jika ada bantuan obat abadi pencerahan, semakin banyak lelaki tua itu berbicara, semakin terkejut dia, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Maka dalam waktu singkat, semua orang akan mencapai alam Tai Supreme Immortal. Tuan Wen mengambil alih pembicaraan untuknya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan kata lain, kita memiliki hukum ini di dalam tubuh kita. Bahkan tanpa ramuan itu, selama kita diberi cukup waktu, 10, 20, atau bahkan ratusan tahun, kita dapat berhasil naik ke alam abadi Tai. Lagi pula, dari dua syarat utama, memahami hukum itu perlu, tetapi ramuan itu hanyalah pengantar, ia memiliki efek tambahan. Keduanya menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara, dan menatap Banji Daoyou pada saat yang sama. Katakan padaku dengan cepat, bagaimana perasaanmu sekarang? Rekan Daois Banji, hehehehehehehe. Orang tua itu menamparkan kepalanya. Mengapa kamu menyeringai seperti orang bodoh? Katakan padaku. Rekan Taois Banji, saya merasa bahwa begitu saya kembali ke Langit Merah Agung, saya dapat pergi ke rumah abadi Pot Giok untuk merebut kembali Nona Yuelan tercinta saya. Tuan Wen menatap Lu Shou, merentangkan tangannya, dan berkata, dia sangat bahagia, jangan tanya dia untuk saat ini. Si tua Lu mendesah dan memandang ke arah Fang Xing, hanya melihatnya tengah duduk bersila di atas gunung yang menjulang tinggi, memegang kuas merah di tangannya, dengan rambut hitam tersampir di bahunya dan ekspresinya yang serius. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi ketika dia menatapnya saat ini, dia sepertinya bisa melihat ombak di belakangnya, dan cahaya peri warna-warni yang melintasi langit begitu pekat sehingga dia tidak tahu ada berapa jumlahnya. Di sekelilingnya, lebih dari 30 jenderal peri berbaris, berjalan di depannya satu persatu, lalu dia akan menyentuh dahi mereka dengan kuas, dan cahaya peri akan memasuki tubuh mereka. Perasaan ini entah kenapa mengingatkan Lu Shou pada kaisar di dunia fana. Pemegang pena kekaisaran, siapapun yang menulis titik pada namanya akan dipromosikan menjadi pejabat dengan status tertinggi. Nama saya Xia Kui, juga dikenal sebagai Fatih Kui. Saya berasal dari Sangqing Heaven dan pernah bekerja di Taiyue Tianzong. Jangan tertipu oleh tubuh saya yang gemuk, tetapi keterampilan terbaik saya adalah gerakan tubuh. Saya juga menguasai seni membelah jiwa dan inkarnasi. Saya paling ahli menggunakan pedang lembut yang terbuat dari bulan. Saya memiliki seorang adik perempuan di rumah yang sangat cantik. Jika Anda menyukai saya akan. Pada saat ini, di depan Fang Xing,
ada seorang pria gemuk berpakaian ungu dengan perut besar, sedang menjelaskan dengan nada menyanjung. Berhenti. Fang Xing melotot padanya dan berkata, aku memintamu untuk memberitahuku apa yang kamu kuasai. Mengapa kamu berbicara omong kosong? Baiklah, kamu ahli dalam gerakan tubuh. Kamu telah berlatih seni membelah roh dan berubah menjadi tubuh lain. Maka aku akan memberimu rasa abadi harmoni dengan cahaya. Itu bukan salah satu dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Itu adalah satu dengan dunia. Itu dapat bersembunyi di dunia dan menyerang orang secara tiba-tiba. Itu cukup berguna. Jika kamu melatihnya secara ekstrim, mungkin kamu dapat menggunakan cahaya sebagai senjata untuk menerangi semua arah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Guru. Jenderal Xia Quixian tersenyum lebar, memejamkan mata, dan dahinya ditepuk oleh Fang Xing. Fang Xing melambaikan tangannya untuk membiarkannya lewat, lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya dengan suara rendah, apakah adikmu benar-benar cantik? Xia Kui tertegun sejenak, lalu berkata, ya, dia sangat cantik, dan dia 2 kilogram lebih kurus dariku. Fang Xing. Orang-orang yang mengantri di belakangnya mengumpat dan menendang Xia Kui, sambil berkata dengan marah kakak, dengan penampilan seperti itu, kamu ingin menjadi kerabat kaisar. Angin, api, guntur, kilat, logam, dingin, kayu, tanah, roh, jiwa, dan materi, aku akan memberimu manapun yang cocok untukmu. Fang Xing tidak memberikan hukum penyegelan kepada para jenderal abadi ini secara acak. Pertama-tama ia bertanya tentang keterampilan yang mereka latih dan kekuatan sihir yang mereka kuasai, lalu memilih yang paling cocok bagi mereka. Lagi pula, di antara 3.000 cara hebat, tidak semuanya cocok untuk diperjuangkan. Bahkan dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja yang cocok untuk bertempur. Faktanya, hanya ada sekitar 10 jenis yang diketahui semua makhluk abadi yang dapat diberikan kepada embrio pembasmi ini. Tentu saja, dalam setiap jenis, ada cabang yang tidak terhitung jumlahnya. Misalnya, embun beku dan salju pada hakikat serupa, tetapi keduanya merupakan hukum yang sangat berbeda. Perbedaannya di sini mungkin tampak kecil, tetapi jika digunakan dalam kekuatan magis, perbedaannya sangat besar. Setelah dia menyegel indera keabadiannya ke dalam tubuh para jenderal abadi ini satu demi satu, dia memperoleh semakin banyak wawasan. Dia mendesah dalam-dalam di dalam hatinya dan terus bekerja dengan tangannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak melakukan apapun selain terus bereksperimen, mengeksplorasi kemampuan menggunakan kekuatan kuas hilang untuk menyegel indera abadi. Sekarang, setelah dia hampir sepenuhnya memahami metode ini, dia mulai membagikannya kepada para jenderal abadi ini. Perbedaan antara makhluk abadi dan makhluk abadi tertinggi tidak lebih dari penerapan hukum. Jadi, aku memberimu hukum, dan kau akan menjadi makhluk abadi tertinggi. Namun, setelah aku baru saja menganugerahkan hukum kepadamu, kamu masih sangat lemah dan butuh waktu untuk beradaptasi. Kamu juga butuh banyak obat abadi untuk pencerahan guna mempercepat pertumbuhanmu. Jika kamu punya cukup sumber daya, maka dalam beberapa bulan atau bahkan tahun, kamu bisa sepenuhnya memiliki tingkat kultivasi seorang dewa tertinggi Tai. Bahkan jika kamu tidak punya banyak keuntungan dibanding dewa tertinggi Tai lainnya, jika 3 atau 5 dari kalian mengepung dan membasmi satu, maka masih ada harapan. Tetapi ada juga konsekuensinya. Fang Xing berpikir dalam hati, semua hukum ini milikku. Bahkan jika aku menyegelnya di tubuhmu, hukum itu tetap milikku. Tubuhmu sudah memiliki kehidupan abadi. Dengan pemahamanmu, kamu juga dapat membangkitkan hukum. Namun karena aku menyegel hukum ke dalam tubuhmu, hukum ini akan menekan kehidupan abadi di tubuhmu. Dengan kata lain, selama hukumku ada di tubuhmu, kamu tidak akan dapat membangkitkan kehidupan abadimu. Sekarang, apakah itu latihanmu atau pemahamanmu, itu sebenarnya hanyalah fata ana. Karena aku dapat mengambil kembali hukum yang telah kutanamkan di tubuhmu kapan saja. Dengan kata lain, saat kau terluka parah dan meninggal, hukum ini akan kembali ke dunia kesadaranku, dan pada saat yang sama, kultivasimu juga akan datang. Jika suatu hari, kita bertemu dalam pertempuran, maka aku akan mengambil kembali hukum yang telah disegel di dalam dirimu dengan sebuah pikiran, dan semua kultivasimu yang berdasarkan hukum ini akan menjadi milikku. Fang Xing tidak mengutarakan pikiran gelapnya yang terakhir ini secara langsung. Dan dengan kondisi 300 prajurit kodok saat ini, mereka tidak mampu mendeteksi bahaya tersembunyi ini. Faktanya, mereka bahkan tidak mengerti bagaimana Fang Xing memberikan aturan itu kepada mereka. Adapun Fang Xing, dia tidak akan terlalu berpikir begitu. Karena ada harapan untuk meningkatkan kultivasi orang-orang di sekitarnya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Setelah segel memberi mereka hukum, itu sama saja dengan memberi mereka cara untuk memperbaiki wilayah mereka. Yang lebih penting adalah bahwa semua hukum ini berasal darinya dan tertanam dalam tubuh mereka.
Itu seperti benang tak kasat mata yang terikat pada orang-orang ini. Melalui benang ini, Fang Xing dapat mengendalikan tubuh dan pikiran mereka selama yang dia inginkan, dan dia tidak akan khawatir mereka akan mengkhianatinya. Kecuali, ada seseorang dengan kekuatan besar yang dapat melanggar hukum itu untuk mereka. Dan jika dia melakukan ini, orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah pastilah Fang Xing. Dan Fang Xing, dengan bantuan hukum ini, dapat sepenuhnya mengakhiri hidup orang itu sebelum kekuatan gaibnya yang besar benar-benar dapat berlaku. Jujur saja, ini sebenarnya adalah metode sihir yang sangat kejam. Diperkirakan pendiri Taisang Dao tidak pernah memikirkan perluasan metode ini. Itu semua kecelakaan. Tentu saja, kecelakaan semacam ini tidak terjadi begitu saja. Tanpa anak yang hilang, Fang Xing tidak akan pernah bisa melakukan ini. Sekarang setelah orang-orang ini mempelajari hukumku, semua orang memiliki potensi untuk menjadi dewa tertinggi Tai, tetapi mereka masih kekurangan banyak sumber daya. Jika mereka memiliki cukup sumber daya, mereka dapat membantu mereka tumbuh dan melambung dalam kekuatan. Bahkan jika mereka tidak dapat dibandingkan dengan peri Tianjiao yang dibudidayakan oleh kekuatan besar itu, tetapi jika 3 atau 2 dari mereka mampu mengepung dan membasmi dewa tertinggi Tai biasa, itu akan lebih dari cukup. Jika mereka berada di medan perang di masa depan, ini akan menjadi senjata pembasmi yang kuat. Hahaha, siapapun yang menyentuhnya akan sial, terutama kaisar si orang menyebalkan besar itu. Setelah membayangkan sejenak, Fang Xing menjadi bangga dan menyegel hukum untuk Jenderal Abadi ke-35. Yang tersisa sekarang adalah sumber daya pencerahan, banyak sekali, semakin banyak semakin baik, sumber daya pencerahan. Fang Xing perlahan meletakkan penanya, menatap para Jenderal Abadi yang bersemangat, dan berpikir perlahan, sebuah rencana perlahan muncul di benaknya. Menurut waktu, orang-orang itu seharusnya segera tiba di sini. Dengan lambaian tangannya, 4 loh batu terbang dari Cakrawala. Yang terkait dengan mereka adalah 4 orang jenius agung dari Langit Merah Agung. Fang Xing kemudian memimpin mereka dan berkata kepada para Jenderal Abadi, kalian Tik Mahadewa di sini dalam pengasingan dan pahami hukum-hukumnya. Aku akan keluar dan menemui para pangeran. Setelah berkata demikian, dia berubah wujud menjadi cahaya peri, membawa 4 loh batu, dan terbang langsung ke langit. Beraninya kau, seorang Jenderal Abadi, menghentikan pasukan 5 partaiku. Pada saat ini, di luar laut bergolak, pasukan kelima pangeran semuanya telah tiba, dan para pemimpinnya semuanya adalah orang-orang yang paling dihormati di antara 5 kekuatan utama di medan perang ekstrateritorial ini. Kekuatan ini sungguh tak terlukiskan. Diperkirakan hanya Marsekal Abadi Mendalam Ungu yang dapat mengumpulkan kelima orang ini ketika ia memanggil orang untuk membahas urusan militer tertinggi. Biasanya, mereka bahkan mengabaikan Purple Profound Immortal Marshal. Semua orang di sekitar merasa bahwa pertunjukan besar akan segera terjadi, dan mereka tidak berani bersuara dan bersembunyi sambil menunggu untuk menonton. Namun yang tidak disangka-sangka, kelima pangeran itu sudah datang, namun belum ada seorang pun di laut bergolak yang muncul, hanya ada seorang Jenderal Abadi kecil yang menjaga pintu. Aku memang hanya seorang Jenderal Abadi yang kecil. Bagaimana mungkin aku berani menghentikan kalian, para abadi? Jenderal peri kecil bernama Jiang Sun, yang menyebut dirinya Jiang Sanshiliu, membawa busur besar di punggungnya. Ekspresinya tetap tidak berubah saat dia berjongkok di punggung katak yang menjaga gerbang tengah. Dia tersenyum dan berkata, tapi apapun yang terjadi, putra kaisar telah memberi perintah, dan aku, seorang jenderal peri kecil, tidak berani menentangnya. Merajalela, wajah wanita tua berpakaian biru itu berubah ketika dia mendengar ini. Dia berteriak dengan suara rendah, wajahnya penuh amarah sekarang para Taois dari Dark Frost Heaven, Upper Clear Heaven, Nine Ridge Phoenix Heaven, dan Seven Flavor Heaven semuanya telah tiba, mereka meminta penjelasan dari putramu. Beraninya dia terus bersembunyi. Dengan 5 kekuatan yang berkumpul bersama, bahkan Kaisar Abadi dapat melihat kita. Kaisar tidak mungkin lebih sibuk daripada Kaisar Abadi, kan? Jenderal Abadi kecil, kita tidak ingin membuat masalah hari ini. Kita telah mengikuti aturan dan melakukan semua etiket. Jika kamu masih membuat masalah di sini, apakah kamu pikir aku tidak berani membasmimu? Ketika dia mengatakan hal ini, wajahnya dipenuhi dengan niat membasmi dan awan gelap. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Tai abadi yang agung, dan aura pembasminya bagaikan awan gelap, bergemuruh ke depan dan menekan musuh. Titik. Wajah Jiang Sun berubah dengan jelas. Mustahil baginya untuk tidak takut menghadapi kekuatan sekuat itu, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak mundur selangkah pun. Haha, kita di sini untuk meminta penjelasan dari Yang Mulia di Liu. Mengapa kita membuang-buang waktu berbicara dengan orang menyebalkan kecil ini? Orang terakhir yang tiba adalah Feng Huotong, sesepuh agung surga Qimei, yang merupakan lelaki tua pemarah dengan rambut acak-acakan dan tatapan mata tajam. Pada saat ini,
dia tertawa terbahak-bahak dan tidak menyia-nyiakan kata-kata seperti wanita tua berpakaian biru dari keluarga Meng. Dia hanya menyeringai dan melambaikan tangannya. Di awan api di sampingnya, selusin prajurit abadi berbaju besi api melompat keluar, siap untuk memaksa masuk ke lautan yang bergolak. Desir, wajah Jiang Sanshiliu yang menjaga gerbang berubah drastis. Dia tiba-tiba menarik busur dan anak panahnya, mengarahkannya ke prajurit berbaju besi api di bawah kursinya. Hanya dengan satu tindakan ini, padang bintang tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang mengira mereka salah melihatnya. Bagaimana mungkin seorang jenderal abadi berani mengarahkan busurnya pada sesepuh agung Qi Meitian? Tanpa perintah dari pangeran, aku tidak berani melepaskannya. Kalian semua adalah tokoh berpangkat tinggi, tolong jangan membuatku malu. Tangan Jiang Sanshiliu yang memegang busur tidak gemetar sama sekali saat ia berbicara perlahan, mengucapkan setiap kata. Situasi ini membuat orang merasa sangat serius. Tak seorang pun menyangka bahwa seorang jenderal kecil yang abadi dapat menyebabkan situasi menjadi begitu buntu. Semua kekuatan utama merasa sedikit malu. Anda harus tahu bahwa 5 kekuatan utama semuanya seperti pangeran dari garis keturunan langit merah besar. Jenderal kecil abadi ini seperti semut. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menarik busurnya dan mengarahkan anak panahnya ke arah mereka? Pasukan katak ini terlihat seperti sekelompok massa, tetapi masing-masing lebih berani daripada yang lain. Haha. Lagi pula, kita datang ke sini untuk mencari penjelasan seperti yang dikatakan Kaisar, bukan untuk membuat masalah. Mustahil Kaisar tidak melihat kita. Dia pasti sedang menyendiri dan lupa waktu. Rekan-rekan Taois, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan menggunakan ilmu sihir kita untuk memanggilnya? Dalam keheningan, salah satu dari 3 orang abadi tua berjubah putih dari Dark Frost Sky tertawa, memecah kesunyian dan membisikkan sebuah saran. Benar sekali. Yang mulia Kaisar Liu secara pribadi berjanji kepada senior Meng bahwa dia akan memberi kami penjelasan, jadi kami datang ke sini sesuai janji. Tentu saja, semuanya dilakukan sesuai dengan etiket. Yang mulia Kaisar Liu mengundang kami untuk datang, dan sekarang kami ada di sini, apakah dia menyesal atau ragu-ragu, tidak masuk akal baginya untuk tidak menemui kami. Secara logika, agak kasar untuk berkomunikasi di luar formasi, tetapi karena dia secara pribadi mengundang kami, tidak ada pembelaan. Setelah mendengar komunikasi kami, saya pikir Yang Mulia Kaisar pasti tidak akan terus bersembunyi. Pemimpin klan ketiga Jiuling Feng Huang Tianlai, seorang pria jahat bermata elang dan hidung bengkok, juga berbicara setuju. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki kekhawatiran ini. Di dunia peri, ada banyak tabu. Misalnya, memanggil orang dengan suara. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural yang hebat. Sekalipun mereka terpisah 1 juta mil, mereka masih dapat berkomunikasi melalui suara. Namun dalam hal adab, hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebab, siapakah di antara para makhluk abadi yang akan menunggu panggilan orang lain setiap hari? Bagaimana bila seorang yang abadi sedang menyendiri, atau sedang berlatih, atau sedang memahami suatu kekuatan gaib, dan pada saat yang genting, Anda membentaknya, mengganggu meditasinya, atau bahkan menyebabkannya tersesat, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Tentu saja, mereka yang menganut Taoisme biasanya akan membentuk formasi pertahanan agar tidak mudah diganggu, tetapi ini juga merupakan hal yang tabu. Karena alasan ini, saat seorang kultivator mengunjungi seorang abadi, ia perlu terlebih dahulu menyerahkan sebuah catatan, yang akan disampaikan oleh pelayan abadi atau anak-anak Tao. Tanpa alasan, dia hanya berlari ke gerbang gunung milik orang lain dan berteriak sekeras-kerasnya. Ini pada dasarnya mencari masalah. Setelah lelaki tua abadi berjubah putih dari Dark Frost Sky itu mengajukan gagasan ini, dia menjelaskan beberapa kalimat lagi, yang sebenarnya mengisyaratkan bahwa bagaimanapun juga, mereka diundang oleh Kaisar Liu, dan kemudian Kaisar Liu bersembunyi, jadi mereka benar, jadi bahkan jika mereka bergabung untuk menggunakan kekuatan gaib mereka untuk memanggilnya, itu tidak akan dianggap tidak sopan. Adapun Kaisar Liu, jika orang lain memanggilnya dengan kekuatan gaib, tetapi dia terus bersembunyi, maka dia, putra Kaisar, tidak akan tahu di mana harus meletakkan wajahnya, dan dia akan menjadi bahan tertawaan di seluruh langit merah besar. Monster-monster tua di dekatnya memahami prinsip ini, jadi mereka langsung setuju. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang tidak tepat muncul dan berkata dengan muram, Istana Kaisar Liu lah yang mengundang kita ke sini, jadi sebaiknya kita masuk saja ke Istana Abadi dan menunggunya. Mengapa melakukan hal-hal yang tidak berarti ini? Haha, dan aku telah berada di 33 surga selama bertahun-tahun dan tidak pernah dipandang rendah oleh siapapun. Bahkan ketika aku cukup beruntung untuk bertemu dengan Kaisar Abadi, dia memberiku tempat duduk. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekarang seekor semut kecil yang baru saja memperoleh keabadian akan mengarahkan busur dan anak panah kepadaku. Sungguh menarik. Mendengar ini, semua makhluk abadi terkejut dan menoleh ke arah Feng Huotong, sesepuh Qi Meitian.
Orang tua dari surga Qimei itu sudah dipenuhi amarah, menatap tajam ke arah Jiang Sun yang menjaga gerbang formasi. Feng Tua marah. Bagaimana mungkin para dewa tidak mengerti dalam hati mereka bahwa tetua agung Qimei Tian awalnya sombong, dan kali ini dia datang untuk meminta penjelasan, dan dia bahkan tidak menganggap serius Kaisar Liu. Hasilnya, dia bukan saja tidak berhasil masuk ke pintu, tetapi dia malah diarahkan dengan busur dan anak panah oleh seorang jenderal kecil abadi yang tengah menjaga gerbang. Di bawah pengawasan semua orang, jenderal abadi kecil ini memiliki keberanian yang besar, dan berita bahwa dia mengarahkan anak panah ke Qimei Tian Tai Immortal secara alami akan menyebar, dan dia merasa terhina secara tak terlihat, dan saat ini dia tidak dapat menahan amarahnya. Tuan Feng, mengapa repot-repot berdebat dengan seorang jenderal peri? Tenanglah untuk saat ini. Seorang dewa tua berjubah putih dari An Suangtian berbicara lembut dan memberikan nasihat yang lembut. Ya, dia memang diperintahkan untuk tinggal di sini. Kalau kita menyakitinya. Patriark ketiga Jiuling Feng Huangtian juga menghela nafas dan menghibur dengan suara rendah. Jadi bagaimana jika aku terluka? Akan baik-baik saja kalau tidak ada seorang pun yang mencoba membujuknya. Setelah itu, tetua Feng Huotong menjadi semakin marah dan berteriak, saya ingin melihat apakah gengsi Qimei Tian benar-benar telah jatuh ke tingkat yang bahkan seorang jenderal abadi kecil di bawah kendali kaisar yang ditinggalkan berani mengarahkan anak panah ke arah saya. Anak-anak, bersihkan jalan untuk saya. Saya akan berada di sini dan melihat apakah dia berani melepaskan anak panah itu. Ya, Tuan. Para prajurit berbaju besi api di bawah komandonya setuju serempak, dan dengan amarah, mereka menyerbu langsung ke arah formasi itu di tengah lautan yang bergolak. Mereka tahu bahwa tuannya itu berusaha menyelamatkan mukanya, maka ia pun melepaskan kekuatannya yang dahsyat, yang berkobar-kobar dengan api, yang amat menakutkan, dengan tujuan untuk memaksa sang penjaga gerbang lari panik, menjadi bahan tertawaan, agar tidak ada lagi lelucon buruk. Namun, yang tidak disangka siapapun adalah ketika para prajurit berbaju besi api itu menyerbu dengan kekuatan yang dahsyat, peri kecil itu sama sekali tidak berkedip, dan ekspresinya pun tidak berubah sedikit pun. Sebaliknya, dia melepaskan tali anak panah itu tanpa ragu-ragu. Dengan suara bang, anak panah itu seperti meteor, dengan energi abadi yang tersembunyi di dalamnya, dan melesat ke arah Feng Huotong tanpa ragu-ragu. Kamu benar-benar berani menembakkan anak panah. Feng Santong tidak berniat menyerang karena anak panah itu tidak dapat mengancam seorang abadi dengan tingkat kultivasi seperti dia. Namun, saat dia melihat anak panah itu, wajahnya tiba-tiba berubah marah. Tanpa berpikir panjang, ia pun melesatkan seberkas api dengan santainya, dan dalam sekejap ia melampaui para prajurit berbaju besi api itu, lalu menyerbu langsung ke arah jenderal kecil abadi yang memegang busur dan anak panah bagaikan seekor naga api. Sehat. Setelah melihat pemandangan ini, para tetua agung berbagai kekuatan semuanya mendesah pelan. Mereka tahu bagaimana mungkin jenderal kecil abadi ini masih hidup di hadapan kekuatan magis Tai Immortal Feng Santong. Pada saat ini, mereka masih memiliki kemampuan untuk menghentikannya, tetapi tidak ada seorang pun yang berniat mengambil tindakan. Tetua keluarga Meng memiliki ekspresi dingin dan tenang, bahkan melengkungkan bibirnya dengan sikap sombong. Jenderal kecil abadi ini yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri harus membayar harga atas keberaniannya. DTB Elect Mountain Ghost berkata, banyak tambahan telah digunakan, dan informasi yang dibalas semua orang di platform WeChat saat itu juga telah disortir, tetapi beberapa di antaranya benar-benar tidak berguna. Seorang teman sekelas mengambil Gu Taxian dan menjadikannya adik laki-laki Fang Xing, yang mana itu keterlaluan. Selain itu, saya melihat komentar beberapa hari yang lalu bahwa seorang pembaca ingin memperkenalkan gurunya kepada Lao Gui sebagai pacarnya. Sebenarnya, saya kira kita dapat berdiskusi dengan baik tentang kelayakan masalah ini. Kali ini, Kaisar Flow ingin memberikan penjelasan kepada 5 kekuatan utama kita. Bagaimana lagi kita bisa memberikan penjelasan? Seekor naga api menerkam langsung ke arah Jenderal Peri Muda Jiang Sanshiliu yang menjaga gerbang. Melihat dia akan mati di tempat, semua peri memiliki kekhawatirannya sendiri. Pada saat ini, Feng Santong, yang memimpin serangan, tampak lebih ganas, dengan cahaya tajam di matanya. Dalam hatinya, dia tidak sembrono seperti yang terlihat, tetapi diam-diam berpikir Peri King Luo berkata bahwa kita berlima pihak, bukan Kaisar Liu, yang memiliki keputusan akhir tentang apakah kebencian ini dapat diselesaikan. Awalnya saya ingin mencari kesempatan untuk melihat apakah Kaisar Liu, yang telah cukup menderita dalam masalah ini, berani bertahan dengan 5 kekuatan utama kita sampai akhir, dan berapa harga yang harus dibayar. Anda, seorang jenderal peri muda, tewas di tangan saya. Jika Kaisar Liu bijaksana, dia harus menelan amarahnya. Jika dia tidak mau, maka saya tidak keberatan bekerja sama dengan Yang Mulia Kaisar Xi. Haha, setelah melihat keganasan Kaisar Zhu sebulan yang lalu, kekuatan-kekuatan besar ini benar-benar terguncang.
Mereka pikir mereka dapat bermain di kedua sisi antara kedua kaisar dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka telah memberi ruang bagi Kaisar Liu, tidak ingin terlalu menekannya, dan ingin terus melihat potensinya. Itu benar-benar konyol. Daripada melakukan ini, lebih baik mereka menjadi seperti saya, Kim Meitian. Dan langsung menyerah kepada Yang Mulia Kaisar Xi. Hanya dengan cara ini mereka dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu dan mendapatkan keuntungan terbesar dalam persaingan antara putra-putra kaisar. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, naga api telah menerkam Jenderal Kecil Abadi Jiang Sun. Menghadapi kekuatan Tai Supreme Immortal, Jiang Sun jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh panjang di belakangnya. Lalu aliran cahaya terbang dari kedalaman laut yang bergolak. Itu sebenarnya tengkorak. Ia terbang dengan kecepatan yang mencengangkan dan tiba tepat di tepi lautan yang bergolak, seolah-olah telah menembus penghalang angkasa dan menghalangi Jenderal Kecil Abadi itu. Lalu terdengar suara ledakan keras, dan seekor naga api menghantam tengkorak itu, menyemburkan api kemana-mana. Kanopi api yang mengandung kekuatan abadi menggelinding jauh dan menyala sejauh ribuan mil. Di depan laut yang bergolak, lautan api muncul, dan butuh beberapa napas sebelum perlahan surut. Lalu, di hadapan para dewa yang tercengang, mereka melihat Jenderal Kecil Abadi di depan tengkorak itu. Pada saat ini, dia berdiri di mulut tengkorak yang terbuka lebar, di samping seorang pria tampan dengan rambut yang tidak diikat. Semua api diblokir oleh lapisan pola susunan Hongmeng di tengkorak, dan sama sekali tidak melukai Jenderal Peri kecil yang pemberani itu. Kaisar Aliran, Yang Mulia di Liu, apakah Anda akhirnya bersedia muncul? Semua orang yang ada di ruangan itu tercengang, dengan pikiran yang berbeda-beda, ada yang gembira, dan ada pula yang tertekan. Bahkan ada yang mengira kalau dia keluar terburu-buru karena ada sepasang jenderal abadi di bawah komandonya yang menyerangnya, dan dia memang baru saja bersembunyi. Haha, Yang Mulia di Liu, Anda benar-benar muncul. Bocah Fengshan dari Kimeitian juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini, lalu dia mendongak ke langit dan tertawa keras. Suaranya tegas, tetapi tidak ada senyum di matanya. Dia hanya menatap di Liu dengan tatapan muram dan tertawa dingin 3 hari yang lalu, kau memintaku untuk memberimu penjelasan. Aku datang ke sini sesuai janji, tetapi Jenderal Peri kecil ini melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan menghalangi bagian depan formasi, dan bahkan berani menembakkan anak panah ke arahku. Kau harus memberiku penjelasan, kan? Kata-kata ini, seperti seorang penagih utang, akhirnya memaksa Kaisar Liu yang bersembunyi untuk keluar, dan dia sangat bangga. Bahkan ada nada bertanya dalam suaranya. Para tetua dari faksi lain juga sedikit santai saat ini, memikirkan apa yang akan mereka katakan. Namun sebelum mereka bisa mengucapkan kata-kata itu, hati mereka tiba-tiba terangkat lagi. Lelaki tampan yang berdiri di dalam tengkorak itu, tanpa berkata apa-apa, perlahan mengambil busur dan anak panah dari Jenderal Peri kecil itu, lalu memasang anak panah itu pada busurnya dan menariknya seperti bulan purnama. Anak panah itu menunjuk ke arah Feng Santong yang sedang tertawa penuh kemenangan. Baiklah, apa yang akan kamu lakukan? Bocah Fengshan juga terkejut, tawanya tiba-tiba berhenti, dan dia menatap dan bertanya. Memanggil, si lelaki tampan itu tak perlu menjawab sama sekali, sebab ia tinggal melepas tali busurnya, lalu anak panah berisi kekuatan suci pun melesat keluar. Anak panah itu bagaikan meteor, melesat di udara dalam sekejap. Busur yang sama, anak panah yang sama, tetapi di tangan pria tampan ini, tidak sama dengan di tangan Jenderal Peri kecil. Pada anak panah kecil itu, sebenarnya ada pecahan hukum yang tak terhitung banyaknya dan tak terlukiskan, yang menyebabkan lingkaran riak muncul di bidang bintang dimanapun anak panah kecil itu terbang, menghancurkan sebagian ruang. Prajurit baju besi api di bawah kursi Feng Santong awalnya terletak di antara tengkorak dan Feng Santong. Pada saat ini, mereka terkena riak-riak panah, dan baju zirah mereka terkoyak. Mereka berteriak dan terjatuh. Anda, Feng Santong berteriak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tampaknya dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Liu, yang selama ini bersembunyi darinya karena kepengecutannya, benar-benar akan menembakkan panah ke arahnya setelah terjadi perselisihan. Jika masalah ini sampai terbongkar, bagaimana dia, Tetua Agung Kimeitian, akan menunjukkan wajahnya? Setelah ditembak oleh Jenderal Peri kecil, wajahnya secara alami tampak jelek dan dia merasa sangat malu. Dipanah oleh pangeran hanya karena beda pendapat, kalau sampai beritanya tersiar pasti gak enak. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengatakan sisa kata-katanya, anak panah itu sudah tiba. Bahkan dia, sang Dewa Tai yang bermartabat, juga memiliki wajah yang berubah saat ini. Dengan ledakan keras, kekuatan tembakan tak terbatas berkumpul di sekelilingnya, mengubah area di sekelilingnya menjadi lautan api. Anak panah itu mengandung kekuatan abadi yang mengerikan,
Tetapi di lautan api yang mengembun di depannya, anak panah itu mulai menjadi stagnan dan terbakar. Pada akhirnya, seluruh anak panah itu berubah menjadi abu, dan sisa kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya pun lenyap di lautan api yang tak terbatas ini. Wah, bagus sekali, Yang Mulia Di Liu. Sepertinya Andalah yang memerintahkan Jenderal Abadi Anda untuk menyerang saya. Tetua Feng Santong, yang telah menghabiskan seluruh akal abadi aslinya untuk melenyapkan anak panah itu, memperlihatkan ekspresi yang amat buruk di wajahnya dan meraung marah. Dia mengerti maksud Kaisar Liu. Anak panah yang ditembakkan oleh Jenderal kecil abadi itu telah membuatnya marah, jadi dia, sebagai tuannya, melakukan hal yang sama dan menembak dirinya sendiri dengan anak panah. Bukankah ini sama saja dengan mencoba menamparkan wajahnya sendiri? Hal ini membuat Tetua Surgawi 7 Feng Santong merasa sangat marah. Ledakan. Tetapi yang tidak ia duga ialah bahwa anak panah itu hanyalah permulaan. Melihat anak panah itu tidak efektif, Di Liu pun mengambil langkah maju. Sosoknya seperti peri atau hantu. Dia hanya melintas 2 kali di udara dan tiba-tiba muncul di depan Feng Santong. Sebuah pisau besar muncul entah dari mana di tangannya, memancarkan kekuatan yang dahsyat. Darah yang menyengat dan cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar pada saat yang sama, dan dia menebas langsung ke arah lehernya. Apakah kamu sudah selesai? Bocah Feng Shan ketakutan oleh penampilannya yang kasar dan berteriak dengan marah. Aku sudah cukup marah setelah ditembak olehnya, tapi aku tidak menyangka dia akan begitu keras kepala dan menyerangku lagi. Sambil meraung, dia membuka mulutnya dan menyemburkan api yang tak berujung. Hampir dalam sekejap, seluruh bidang bintang ini berubah menjadi lautan api yang mengamuk, dan di lautan api ini, indera keabadiannya meledak, dan hampir semuanya bisa terbakar, apakah itu jiwa, tubuh, kekuatan sihir, kekosongan, semuanya, tampaknya berubah menjadi ketiadaan dalam api, dan putra kaisar yang datang dengan pisau, langsung terbungkus dalam api karena dia menebas ke arahnya secara langsung. Feng Santong sangat marah sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan serangannya, dan dia tidak takut menyakiti putra kaisar. Kekuatan mengerikan dari seorang veteran Tai Immortal benar-benar meledak pada saat ini. Penggunaan indera abadi api yang berkobar ini dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang misterius. Semua makhluk abadi di lapangan yang menyaksikan kejadian ini tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam, berpikir bahwa jika mereka menemui kekuatan ajaib seperti itu, mereka harus mundur. Mereka bahkan mulai khawatir. Tujuan Feng Santong menyerang tentu saja untuk memaksa putra kaisar mundur, tetapi dia jelas menggunakan terlalu banyak kekuatan. Mereka khawatir jika putra kaisar tidak cukup kuat dan terluka dalam api, akan sulit menjelaskannya kepada kaisar abadi. Tetapi apa yang tidak dapat mereka bayangkan masih akan terjadi. Menghadapi nyala api yang mengerikan ini, putra kaisar tidak berniat mundur, tetapi malah melangkah maju. Dia benar-benar bergegas menuju kekuatan magis yang mengerikan itu. Perasaan itu persis seperti seseorang yang berlari dengan kepala lebih dulu ke ujung senapan. Apakah Yang Mulia Di Liu gila? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam berteriak dalam hati mereka saat ini. Ledakan. Api yang dahsyat dan mengerikan itu menggelinding ke arah Pangeran Sang Kaisar tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, dan hendak melukainya. Tetapi pada saat ini, api muncul di tubuh Pangeran Kaisar, dan sosoknya kabur dan terbungkus dalam api. Api yang dilepaskan Feng Santong tiba-tiba turun ke kekuatan terendah pada saat ini. Betapapun menakutkannya api, akan selalu ada saat di mana ia kehilangan kekuatannya, yakni saat ia terbakar menjadi api lain. Seperti itulah pada saat itu. Api yang keluar dari tubuh Kaisar kebal terhadap api Feng Santong sampai batas tertentu. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia memahami kesadaran abadi 7 surga? Pada saat ini, 2 dari 3 dewa tua berjubah putih An Suangtian membuka mulut mereka karena terkejut dan berteriak. Tai abadi telah mengembangkan kesadaran abadi dan mampu mengendalikan hukum. Kekuatan supranaturalnya telah meningkat pesat, tetapi ada pula saling promosi dan pengekangan antara kekuatan supranatural. Misalnya, jika seseorang yang telah mengembangkan kesadaran abadi yang sama menggunakan kekuatan supernatural untuk menyerang pihak lain, kekuatannya akan berkurang, atau pihak lain bahkan mungkin kebal terhadapnya. Alasannya sederhana, jika keduanya sama-sama memelihara api, bagaimana mungkin seseorang dapat menggunakan api untuk membakar api lainnya? Karena keduanya sama-sama membudidayakan embun beku, bagaimana seseorang dapat menggunakan embun beku untuk membekukan bagian embun beku lainnya? Inilah yang terjadi pada Kaisar Liu. Feng Santong menggunakan kesadaran abadi surgawi berwajah 7 untuk menangkis musuh, tetapi kesadaran abadi yang sama juga muncul pada Kaisar Liu. Meskipun jelas bahwa kesadaran keabadian pada Kaisar Liu sangat lemah, hal itu juga membuatnya kebal terhadap kekuatan magis yang ditampilkan oleh Feng Santong surgawi berwajah 7 pada sebagian besarnya. Dia bergegas ke lautan api dan menebasnya dengan pisau. Engah. Kepala Feng Santong yang ditutupi rambut aneh terangkat, wajahnya penuh keheranan dan kebingungan.
Putra Kaisar perlahan berjalan keluar dari lautan api, mengulurkan tangan untuk menangkap kepala Feng Santong, dan tersenyum pada para dewa. Sekarang, kita bisa membahas masalahnya. Dia tidak muncul meskipun sudah dipanggil berkali-kali, dan saat dia muncul, dia membasmi orang. Pemandangan yang tiba-tiba ini langsung mengejutkan semua penggarap yang hadir. Semua orang tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Ketika Tetua Agung Feng Santong dari surga Kimei melukai Jenderal Muda Abadi, mereka yang bertindak lebih hati-hati telah menyadari bahwa akan ada beberapa masalah. Bagaimanapun, Kaisar Liu memiliki reputasi buruk ribuan tahun yang lalu. Berapa kali dia begitu kejam dan lalim sehingga dia memusnahkan seluruh keluarga Tu hanya karena orang lain menyinggung perasaannya atas masalah sepele yang mereka pikir tidak akan dia pedulikan. Setelah itu, adegan di mana Liu segera menarik busurnya dan menembakkan anak panah ke arah Feng Santong begitu dia muncul membuktikan dugaan mereka. Tetapi saat itu pun mereka hanya mengira Liu hanya melampiaskan amarahnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar punya niat membasmi dan memotong kepala Feng Santong. Itulah Tetua Agung Kimei Tian. Menurut kata-katanya, saat dia memberi penghormatan kepada Kaisar Abadi, dia akan mengingat kerja kerasnya dan memberinya bantal. Pangeran Kaisar ini benar-benar membasmi orang hanya karena mengatakannya. Yang lebih penting, bisakah dia benar-benar membasminya? Bukankah dikatakan bahwa pangeran ini ditekan selama 1000 tahun dan kultivasinya rusak parah? Tetapi dilihat dari penampilannya saat ini, kultivasinya tidak terlalu rusak. Malah, sekarang sudah jadi semakin maju, kan? 1000 tahun yang lalu, tidak seorang pun menyangka bahwa Kaisar Liu mampu membasmi sesepuh Agung Kimei Tian dengan satu pedang. Adegan yang tiba-tiba dan mengerikan ini membuat tidak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama, dan ekspresi semua orang sangat jelek. Di sisi lain, sang pangeran tampaknya telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dengan jentikan jarinya, kepala itu berubah menjadi debu, dan jiwa Tetua Agung Kimei Zen juga berubah menjadi asap tipis. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada para tetua atau pemimpin klan dari pasukan besar lainnya, kalian semua datang sesuai janji. Haha. Tadi aku sedang menyendiri untuk menangani beberapa masalah kecil. Aku memang mengabaikan kalian, tetapi kalian tidak perlu bersikap sopan. Ayo, datanglah ke tenda militerku dan berbincang-bincanglah. Sudah waktunya untuk menangani masalah. Orang-orang dari keluarga bangsawan itu semuanya adalah orang-orang abadi tua yang telah mengalami badai hebat. Terlebih lagi, mereka yang mampu berkultivasi hingga tingkat itu adalah makhluk yang benar-benar unggul dalam hal Taoisme, tekad, dan pengalaman. Mereka mampu tetap tenang bahkan saat menghadapi Kerun Dewa Gunung. Meskipun Kaisar Liu menyerang dengan ganas dan membasmi Feng Santong, pemandangan ini di luar dugaan mereka, tetapi mereka segera bereaksi dan saling bertukar pandang. Mereka semua memiliki rencana dalam hati mereka, dan ekspresi terkejut serta ragu di wajah mereka pun lenyap. Mereka tetap tenang dan kalem. Mungkinkah Yang Mulia ingin menggunakan metode kuno untuk mengejutkan harimau dengan mengetuk gunung? Tetua keluarga Meng memasang wajah sinis, berpikir dingin dia menyerang tiba-tiba dan membasmi Feng Santong terlebih dahulu, untuk mengintimidasi kita, lalu mempertaruhkan segalanya untuk menjadikan Kimei Tian musuh bebuyutan, tetapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk berdamai dengan kita dan bahkan meyakinkan kita. Haha, cara ini memang aneh, tetapi bukan hal yang tidak pernah digunakan. Meskipun kita punya sedikit ruang gerak di hati kita untuk memberinya kelonggaran untuk melihat seberapa banyak manfaat yang bisa dia berikan, jika dia pikir dia bisa menggunakan cara ini untuk membuat kita tunduk, maka dia meremehkan kita. Haha, benar juga, kematian Tetua Feng sungguh tidak sepadan. Namun, Kimei Tian akan datang untuk berunding dengan Yang Mulia Putra Kaisar mengenai masalah ini, jadi tidak perlu bagi kita untuk mengatakan lebih banyak lagi. Namun, aku telah berteman dengan Tetua Feng selama puluhan ribu tahun, jadi aku harus memberinya penghormatan. Tetua Agung keluarga Meng mendesah pelan, lalu mengeluarkan botol porselen kecil dari lengan bajunya dan memercikkannya ke udara. Botol itu tampaknya berisi sejenis nektar. Begitu memasuki langit berbintang, ia segera menghilang. Semua makhluk abadi di sekitar merasakan roh mereka melayang. Rasanya seperti mereka telah meminum beberapa botol minuman keras. Jelaslah bahwa nektar itu bukan nektar biasa dan memiliki asal-usul yang hebat. Haha, aku juga pernah bertemu dengan Tetua Feng 400 tahun yang lalu. Sungguh disayangkan. Patriark ketiga Jiuling Feng Huangtian juga tertawa dan menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan sedikit penyesalan. Kita semua mengabdi pada garis keturunan langit merah agung, namun mati seperti ini. Sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Bahkan 3 orang abadi tua berjubah putih dari An Suangtian pun tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara dan mengungkapkan penyesalan mereka. Haha, sepertinya orang-orang ini benar-benar sedikit tidak puas. Melihat ekspresi mereka, Fang Xing mencibir dalam hatinya,
mengetahui bahwa orang-orang ini sedang mengungkapkan ketidakpuasan mereka yang kuat terhadapnya, dan juga menunjukkan bahwa mereka tidak terintimidasi olehnya. Tampaknya kelima kekuatan utama ini memang percaya diri. Mereka pasti merasa bahwa mereka telah memegang erat tali penyelamatnya. Oleh karena itu, semakin ganas tindakannya sekarang, semakin besar pula rasa bersalah yang mereka rasakan dalam hati mereka. Melihat ekspresi mereka sekarang, diperkirakan mereka sudah bertukar pendapat dalam hati, dan bahkan lebih siap untuk mengendalikannya selama negosiasi nanti. Saya datang ke sini hari ini untuk membahas hal-hal yang telah saya percayakan kepada Anda. Anda semua harus membakar dupa dan menunggu hal-hal penting selesai. Tanpa banyak bicara, Fang Xing mencibir dan mengatakan sesuatu, lalu kembali ke laut yang bergolak dengan tangan di belakang punggungnya. Para pemimpin pasukan besar itu saling berpandangan, dengan cahaya gelap bersinar di mata mereka, lalu mengikutinya. Yang mulia di Liu, tidak perlu menjelaskan tujuan perjalanan kami. Kami semua tahu itu. Kami datang kepada Anda sebelumnya hanya untuk menanyakan keberadaan Tuan Muda kami. Bagaimanapun, Anda adalah satu-satunya yang selamat dari laut yang bergolak. Wajar saja bagi kami untuk bertanya kepada Anda. Saat itu, kami tidak yakin apakah Anda tahu, tetapi Anda menghindari kami selama sebulan, dan kemudian sebulan kemudian, Anda mengatakan di depan Tetua Meng bahwa Anda akan memberi kami penjelasan. Apakah ini berarti Anda tahu keberadaan mereka? Begitu memasuki aula batu besar tempat diadakannya pertemuan, tanpa sepatah kata pun sopan, Patriark ketiga Jiuling Feng Huangtian berbicara dengan acuh tak acuh. Ini adalah pernyataan yang langsung dan lugas, tanpa perlu berpura-pura bersikap sopan. Ya, Yang Mulia di Liu sangat ganas dan dapat membasmi orang kapan pun dia menyerang. Sangat disayangkan bahwa Tetua Feng dari Kimeitian meninggal, hehe, tetapi tidak peduli seberapa ganasnya dirimu, aku tidak takut padamu. Mungkin kamu dapat membasmiku dalam kemarahan, tetapi kamu tetap harus memberiku penjelasan ini. Tetua Agung Keluarga Meng membanting tongkat berkepala naganya keras-keras dan berteriak keras. Apa terburu-buru? Menghadapi ekspresi mereka yang tidak sabar dan agresif, Fang Xing tersenyum tak berdaya dan mengusap alisnya. Haha, hidup dan mati Tuan Mudaku tidak diketahui, dan Tuan Meng Zun sangat cemas. Bagaimana mungkin kita tidak cemas juga? Tetua Keluarga Meng merasa bangga dengan statusnya dan berteriak dengan suara tegas Keluarga Meng tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun sesuka hati. Harus ada penjelasan apakah mereka hidup atau mati. Karena Yang Mulia di Liu adalah satu-satunya yang mengetahui keberadaan mereka, dia harus memberi kita penjelasan. Yah, pasti ada pernyataan. Fang Xing mengangguk, tampak berpikir. Mendengar perkataannya, para tetua semua keluarga menjadi gembira. Apa yang paling mereka khawatirkan adalah di Liu akan dengan tegas menyangkal masalah tersebut. Sekarang setelah mereka mendengarnya mengatakan hal itu dengan telinga mereka sendiri, bukankah itu berarti dia mengakui bahwa dia tahu keberadaan orang-orang itu? Jika sekarang, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari hubungan itu, dan setelah kembali ke klan, dia akhirnya bisa memberikan penjelasan kepada pemimpin klan. Yang Mulia di Liu, mohon jelaskan dengan jelas. Selama sesaat, keempat tetua itu berbicara hampir bersamaan. Fang Xing terkekeh, mengusap alisnya, dan berkata perlahan tapi kalian harus memberiku penjelasan ini. Keempat tetua itu mengerutkan kening setelah mendengar ini dan tetap diam, bertanya-tanya tipu daya apa yang sedang dia coba mainkan. Fang Xing berbicara perlahan dan tenang, sejujurnya, aku tahu keberadaan orang-orang itu. Aku bertemu mereka di laut bergolak saat itu, dan aku juga tahu kemana mereka pergi setelah itu. Haha, Raja Liang itu terlibat dengan mereka saat itu, dan aku membasminya. Nikuangi punya niat jahat, jadi aku membasminya. Aku tidak menyukai anak berambut merah dari Kimeitian, jadi aku memenggalnya dengan pisau. Adapun yang lainnya, satu orang berwajah dingin sepanjang hari, seolah-olah keluarganya telah meninggal, yang satu tampak seperti kurcaci kecil, mengenakan pakaian linen, yang satu bermata ular, tersenyum di luar tetapi tidak di dalam, dan yang satu lagi ditutupi baju besi setiap hari seperti hantu. Itu Tuan Mudaku, itu Yan Erku, dia adalah murid sekte saya. Apa yang telah kau lakukan pada Little Shadow? Mendengar ini, semua orang terkejut dan wajah semua orang berubah drastis. Pangeran ini tidak memiliki hal-hal baik untuk dikatakan ketika menggambarkan orang-orang, tetapi dia langsung ke pokok permasalahan, dan mereka memahaminya segera setelah mereka mendengarnya. Dan kata-kata lainnya dalam perkataan sang pangeran membuat mereka menggigil ketakutan. Dia benar-benar sangat kejam dan berani. Dia benar-benar setuju dengan kematian Raja Liang, Nikuangi, dan bahkan anaknya yang berharga Kimeitian. Apakah kamu tidak takut akan ada masalah nanti? Sebuah jawaban pun muncul dalam pikiranku. Tidak heran orang ini akan langsung membasmi sesepuh agung Kimeitian. Mereka memang ada di tanganku. Menghadapi wajah mereka yang ketakutan dan cemas,
suara Fang Xing juga berubah dingin, dan dia berkata dengan ringan selama kurun waktu ini, kalian telah meminta penjelasan kepadaku setiap hari, tetapi aku juga menunggu untuk meminta penjelasan dari kalian. Sebulan yang lalu, orang-orang ini berkolusi dengan Raja Liang dan Nikuang Yi di Laut Kekacauan dan ingin membasmiku, tetapi aku menekan mereka sendirian. Sekarang pangeran ini akan bertanya kepada kalian, siapa yang memerintahkan pembasmian ini? Mungkinkah kalian begitu tidak puas dengan keluarga Diku yang menguasai dunia? Wow, di aula, tiba-tiba tampak gelombang niat membasmi dan suasananya menjadi sangat menyedihkan. Para pemimpin keempat kekuatan besar semuanya terkejut dan sangat bingung, mereka tidak menduga akan terjadi kejadian seperti itu. Mereka awalnya datang untuk mencari penjelasan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Putra Kaisarlah yang meminta penjelasan kepada mereka. Pembasmian Putra Kaisar, sungguh kejahatan yang serius. Jika diletakkan di tempat terbuka, apakah mereka mampu membelinya? Konyol, konyol, konyol. Dalam keheningan, tetua keluarga Meng gemetar karena marah, mengetuk tanah dengan tongkat kepala naganya, dan berteriak dengan suara gemetar di Liu, kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu. Keluarga Mengku selalu setia kepada Kaisar Merah. Bagaimana mungkin Xiao Ying melakukan hal seperti itu? Kamu harus punya bukti saat berbicara. Kau ingin bukti? Tentu saja. Fang Xing melambaikan tangannya, dan dengan suara keras, 4 prasasti batu tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Fang Xing menatap prasasti batu itu dengan ekspresi yang tidak berubah, lalu berkata dengan tenang, apakah pengakuan si pembasmi sendiri bisa dijadikan bukti? Tuan Muda, Yan Po Yi, Xiao Ying Ketika mereka pertama kali melihat 4 loh batu, para pemimpin 4 keluarga besar memiliki reaksi yang hampir sama dan mengatakan hal yang sama. Orang yang diikat pada lempengan batu itu adalah Tuan Muda keluarga yang mereka cari. Jika mereka melihat keempat orang ini sebulan yang lalu, mereka akan sangat lega. Tetapi sekarang setelah mereka tiba-tiba melihatnya dengan begitu mudah, mereka tiba-tiba merasakan perasaan rumit yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Lagi pula, sebelum ini, mereka benar-benar mengira orang-orang ini telah meninggal. Jika tidak, tidaklah masuk akal untuk menjelaskan mengapa Kaisar Liu tidak pernah menyebut mereka ketika dia pergi ke laut bergolak bersama Marsekal Abadi dan yang lainnya. Ia juga tidak dapat menjelaskan mengapa mereka berulang kali datang ke rumahnya untuk membuat masalah selama sebulan terakhir, tetapi Putra Kaisar menghindari mereka. Utusan Abadi dan stafnya juga tampak tidak punya tulang punggung, dan mereka tidak bisa melihat harapan apapun terhadap keempat orang ini. Terus terang saja, mereka terus datang ke sini untuk meminta orang dan penjelasan, dan alasannya adalah karena mereka pikir mereka sudah mati. Sebagai pangeran terhormat dari Langit Merah Besar, ahli waris mereka meninggal secara tidak terduga, jadi mereka tentu saja harus berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, mereka tidak peduli siapa yang benar atau salah, atau bagaimana orang-orang ini meninggal. Mereka hanya percaya bahwa Kaisar Liu ada hubungannya dengan kematian keempat putra Langit Merah Besar, jadi mereka bergegas untuk menanyainya dan memaksanya turun tahta, agar bisa kembali mendapatkan muka bagi kekuatan di belakang mereka. Ini sudah berlangsung lebih dari sebulan, dan Anda dapat bayangkan bahwa mereka tidak benar-benar punya niat untuk menemukan orang tersebut. Karena mereka sebelumnya telah menyimpulkan bahwa selama orang-orang muda ini belum mati, mereka pasti akan ditampilkan pada heksagram. Namun saat itu tidak ada jejaknya pada heksagram. Secara logika, hanya ada 2 kemungkinan. Entah orang-orang ini sudah meninggal dan menghilang sepenuhnya, atau mereka pergi ke suatu tempat yang terisolasi dari langit dan bumi dan kehilangan semua kontak dengan dunia nyata. Kemungkinan kedua pada dasarnya tidak akan terjadi. Tidak peduli seberapa majunya dunia kecil itu, ia tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari dunia nyata. Justru karena mereka yakin bahwa Fang Xing telah menyakiti tuan muda mereka masing-masing, maka mereka menjadi marah dan menuntut penjelasan. Lagi pula, kita semua tahu dalam hati kita bahwa meskipun tuan mudaku berpartisipasi dalam pertarungan untuk putra kaisar dan menyinggung Anda, identitas dan status kami ada di sini, dan fondasi kami ada di sini, dan Anda tidak dapat membasmi mereka, jika tidak, Anda ingin berbalik melawan kami sepenuhnya. Namun, kemarahan dan rasa percaya diri yang demikian itu langsung berubah menjadi rasa malu dan kepanikan yang tak terkira ketika Fang Xing mengungkapkan siapa orang yang dicari keluarga mereka dan menuntut penjelasan dari mereka. Tatapan mata orang-orang dari segala arah tertuju kepada tuan muda yang sedang diikat di atas loh batu, dengan keheranan dan kekhawatiran di dalam hati mereka, sehingga setelah memanggil, terjadilah keheningan yang panjang. Pada saat ini, Fang Xing, yang telah sepenuhnya mengambil inisiatif, mencibir dalam hatinya, dan amarahnya meningkat secara diam-diam. Faktanya, dia membiarkan orang-orang ini hidup pada awalnya karena dia ingin mengeluarkan potensi dari mereka. Namun, praktiknya kemudian mengalami kesalahan, dan tanpa disadari sebulan berlalu, dan tertunda hingga hari ini.
Penundaan ini juga membuat 5 kekuatan utama salah paham padanya, dan mereka datang menimbulkan masalah baginya seperti mereka tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Sekarang dia telah melepaskan keempat orang itu, dan melihat ekspresi terkejut dan marah dari orang-orang tua yang tadinya sombong itu, dia pun merasa senang. Haha, keempat orang menyebalkan ini, dan orang menyebalkan berambut merah Qi Meitian. Tanda tanya, benar-benar berani bergabung dengan Raja Liang dan Ni Kuangyi untuk membasmiku ketika aku sedang menekan pemberontakan Liu Hai. Pada akhirnya, mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka dan tertangkap olehku. Aku telah berlatih dalam pengasingan sebelumnya, dan aku baru saja punya waktu untuk menginterogasi mereka baru-baru ini. Meskipun mereka belum menjelaskan mengapa mereka datang untuk membasmiku, mereka semua mengakui pembasmian itu. Aku benar-benar penasaran, bagaimana menurutmu? Melihat wajahnya yang muram, orang-orang dari 4 kekuatan utama semuanya mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Kau benar-benar tidak tahu mengapa aku mencoba membasmimu. Mereka semua mengumpat dalam hati. Dengan status mereka, mereka tentu tahu niat keluarga untuk dekat dengan Kaisar Xi. Mereka juga tahu bahwa tuan muda ini membantu Kaisar Xi menunjukkan ketulusan mereka. Mereka percaya pada pembasmian itu sendiri. Tetapi meskipun saya mempercayainya, bisakah saya membicarakan masalah ini secara terbuka? Belum lagi mereka, bahkan Kaisar Xi sendiri tidak berani secara terbuka mengatakan bahwa dia ingin membasmi saudaranya sendiri. Lagi pula, setiap orang memiliki kata-katanya sendiri, dan mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Jika Kaisar Liu ini percaya bahwa mereka dikirim oleh Kaisar Xi, maka tidak apa-apa. Tetapi jika dia bersikeras bahwa tuan muda membasminya karena niat keluarga atau sekte di belakangnya, maka 5 kekuatan utama akan pusing. Membasmi putra Kaisar tanpa alasan, apakah ini pemberontakan? Hal-hal belum terkonfirmasi, jadi harap berhati-hati dengan kata-katamu. Seorang dewa tua berjubah putih An Suangtian tiba-tiba berdiri, ekspresinya sangat serius, dan dia berkata dengan suara dingin, kami tidak menyangka bahwa Bingyan benar-benar berada di tangan pangeran, dan ditahan selama sebulan. Pangeran hanya mengatakan bahwa dia ditangkap oleh Anda ketika dia mencoba membasmi Anda. Ini hanya dapat dianggap sebagai pernyataan satu kali. Belum lagi bahwa keluarga Bing An Suangtian saya selalu setia kepada Kaisar Merah, dan tidak mungkin untuk membasminya. Bahkan jika dia benar-benar mengakuinya. Yang mulia pangeran menyiksanya, akan mudah untuk memaksanya mengakuinya, bukan? Ya, yang mulia, Anda sudah keterlaluan menyalahkan orang lain. Anda mengatakan bahwa mereka ditekan oleh Anda ketika mereka mencoba membasmi Anda, jadi mereka jatuh ke tangan Anda. Mengapa Anda tidak menyerahkan mereka lebih awal? Dan melihat luka-luka mereka, mereka pasti sangat menderita di tangan Anda. Jangankan memaksa mereka untuk mengakui pembasmian itu, bahkan dengan ancaman nyawa mereka, akan berhasil membuat mereka mengakui pembasmian Kaisar Merah, bukan? Yang mulia, karena orang itu ada di tangan Anda, silakan kembalikan dia kepada kami. Setelah kami menginterogasinya, benar dan salahnya akan jelas. Ying Er kecilku yang malang, kamu sudah sangat menderita. Mengikuti perkataan Dewa Tua berjubah putih, para pemimpin keempat kekuatan utama semuanya berubah warna dan berbicara satu demi satu. Beberapa orang langsung membantah perkataan Fang Xing, dengan mengatakan bahwa meskipun ada pengakuan dari orang-orang ini, pengakuan itu diperoleh melalui penyiksaan. Ada yang memarahi Fang Xing dan menyalahkannya, dan ada pula yang langsung ingin meminta mereka kembali. Si tetua keluarga Meng bahkan lebih tertekan dan berteriak. Sejujurnya, mereka yakin bahwa Kaisar Liu telah menyiksa mereka, karena mereka percaya tuan muda mereka akan begitu bodoh hingga dengan mudah mengakui percobaan pembasmian itu. Mereka bahkan tidak percaya bahwa mereka benar-benar tertangkap saat percobaan pembasmian itu, karena tujuan awal keluarga dan sekte ini bukanlah untuk digunakan sebagai senjata oleh Kaisar Xi. Pembasmian Kaisar Liu hanya untuk menunjukkan kedekatan mereka, untuk sedikit campur tangan dalam pertikaian antara putra-putra Kaisar, dan untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Kaisar Xi. Tuan-tuan muda ini tidak dapat benar-benar membasmi Kaisar Liu secara pribadi, karena orang yang mereka targetkan pada awalnya adalah Raja Liang yang tidak memiliki kekuasaan di belakangnya. Tentu saja, peran yang lebih cocok adalah si gila Ni Kuangyi. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa kebenaran masalahnya adalah di Liu mengetahui tuan-tuan muda ini menentangnya, lalu menangkap mereka tanpa bukti nyata, lalu menghabiskan waktu sebulan penuh menyiksa mereka untuk memaksa mereka mengaku. Sampai batas tertentu, kebenaran yang mereka duga tidak jauh dari fakta. Mau seseorang, wajah Fang Xing berubah, dan dia mengangkat ke-10 jarinya sedikit. Keempat loh batu itu langsung beterbangan di belakangnya. Dia duduk secara diagonal di kursi berlengan, dengan tatapan menyeramkan dan aura pembasmi. Dia menatap orang-orang di ruangan itu dengan ekspresi yang berbeda dan mencibir, apakah sulit untuk mengatakan apakah mereka mencoba membasmiku atau apakah aku telah berbuat salah kepada mereka. Haha,
Tiga orang abadi dari garis keturunan langit merah besar seharusnya memiliki metode seperti itu untuk mengekstraksi jiwa dan memurnikan kebenaran. Mengapa tidak menyerahkannya kepada tiga orang abadi dan biarkan mereka menemukan cara untuk menemukan kebenaran? Kamu berani. Bagaimana tubuh seorang abadi yang agung dapat diambil dan dimurnikan oleh orang lain? Orang-orang dari semua pasukan menjadi pucat dan mulai berteriak keras. Belum lagi mereka punya sesuatu yang disembunyikan, mereka tidak berani membiarkan Fang Xing menyerahkan orang itu kepada tiga dewa langit merah agung. Sekalipun mereka sangat percaya diri, mereka tidak dapat melakukan hal seperti itu. Jiwa dan raga Tai Immortal merupakan satu, jika jiwanya direnggut, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Haha. Tidak apa-apa. Jika setelah mengambil jiwa mereka, terbukti mereka tidak bersalah, aku akan memberikan kompensasi kepada kalian yang abadi. Fang Xing tersenyum dan tampaknya menganggap ini sangat menarik. Apakah yang abadi juga harus membayar kompensasi? Putra Kaisar, tolong berhenti main-main. Suasana menjadi kacau untuk sementara waktu, dan orang-orang dari kelima kekuatan sedikit bingung saat mereka menonton. Diam semuanya. Di tengah keributan itu, Fang Xing yang tengah tersenyum, tiba-tiba menjadi dingin dan membanting telapak tangannya ke atas meja. Kekuatan besar itu membuat istana besar itu bergetar, dan meja batu hancur berkeping-keping. Sebuah jurang yang dalam muncul di tanah di bawah, memanjang sampai keluar istana. Para dewa di istana juga terkejut, dan tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Tak terhitung banyaknya pasang mata yang menatapnya. Haha, kau tahu dengan jelas apakah orang-orang ini mencoba membasmiku atau tidak, dan peran apa yang mereka mainkan dalam pertarungan rahasia antara aku dan Kaisar Si. Jangan pura-pura bodoh di hadapanku. Aku bisa dengan mudah membasmi mereka di laut bergolak. Alasan aku meninggalkan mereka adalah untuk memperingatkanmu. Jika aku menyerahkan mereka kepada tiga dewa abadi, apakah kau benar-benar berpikir dia tidak akan bisa mengetahui kebenarannya? Kalian keluarga tua dan licik, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa bermain di kedua sisi antara aku dan Kaisar Si tanpa biaya apapun? Setelah mendengar kata-kata Fang Xing, orang-orang dari semua kekuatan utama terdiam pada saat yang sama. Setelah beberapa orang terbongkar, sekalipun mereka licik, sulit bagi mereka untuk terus berpura-pura bodoh. Jadi, apa rencana Kaisar? Saya tidak tahu berapa lama keheningan itu berlangsung, tetapi tiba-tiba pria berhidung elang dari Jiuling Feng Huangtian bertanya dengan lembut. Tentu saja, apa yang saya rencanakan tergantung pada seberapa tulusnya Anda. Fang Xing mencibir, merentangkan kelima jarinya, lalu mengepalkannya erat-erat, seolah sedang memegang sesuatu, tatapannya muram. Keempat pihak masih memiliki sikap yang sama. Mereka menolak mengakuinya, menolak menyetujui, dan tidak memberi ruang untuk kata-kata. Akan tetapi, dari nada bicara mereka, jelas bahwa mereka masih agak bersalah. Mereka berpura-pura ceroboh, tetapi sebenarnya mereka dengan gugup bertanya kepada Fang Xing tentang rencananya. Bahkan jika kalian benar-benar ingin berjuang sampai akhir tentang masalah ini, kalian tetap tidak dapat melakukan apapun terhadap keempat keluarga kami. Bahkan jika kalian benar-benar mengonfirmasi pembasmian itu di depan tiga abadi, apa yang dapat dilakukannya? Tiga abadi tahu dalam hati mereka bahwa Kaisar Si lah yang berada di balik ini, dan mereka tidak akan benar-benar menyerang kita. Terus terang saja, mereka bertiga tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat, bahkan Kaisar Merah tidak akan melakukannya, karena jika dia benar-benar memiliki keberanian untuk menyerang para pangeran dari empat penjuru, dia akan menerima taman peri kekacauan di tangan garis keturunan Kaisar. Dia tidak akan gegabah menyerang pasukan yang berada di bawah kendalinya, jangan sampai fondasinya tidak stabil dan dimanfaatkan oleh Kaisar abadi lainnya. Oleh karena itu, bahkan jika pembasmian itu benar, saya pikir itu tidak akan mengguncang fondasi pasukan. Tetapi akun ini tidak dihitung dengan cara ini. Keseimbangan kekuatan itu sendiri sangat rapuh. Tidak ada yang ingin menghancurkannya, dan berbagai kekuatan tidak mau, dan tidak akan membiarkan diri mereka menjadi pihak yang secara aktif menghancurkan keseimbangan. Oleh karena itu, upaya pembasmian ini harus ditumpas dengan segenap kekuatan kita dan tidak boleh dijadikan masalah besar. Tanpa membuat keributan, menyelesaikan masalah ini telah menjadi pikiran pertama dalam benak semua kekuatan utama. Ketika hasil insiden turbulensi keluar, ini adalah pikiran pertama mereka. Maka ketika mereka pertama kali datang ke laut bergolak untuk menyelidiki situasi, mereka sebenarnya bermaksud untuk meredakan kebencian di hati Kaisar Liu, memberinya kompensasi tertentu, lalu mengambil kembali tuan muda mereka sendiri, sehingga masalahnya bisa selesai. Akan tetapi, mereka tidak bertemu dengan Kaisar Liu selama sebulan, dan tidak dapat mengetahui keberadaan tuan muda mereka. Oleh karena itu, mereka mengira bahwa Kaisar Liu kejam dan langsung membasmi tuan muda mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi marah dan datang ke sini dengan agresif. Itulah kebenarannya. Jika Fang Xing mengampuni nyawa tuan muda mereka, itu berarti mereka bisa bicara.
Jika tuan muda dari beberapa faksi mereka meninggal, itu berarti kaisar itu kejam dan bertekad untuk bertarung sampai mati dengan seluruh kekuatannya. Titik titik titik. Titik titik titik. Situasi saat ini telah menjadi situasi yang mereka hadapi di awal, tetapi hanya sebulan kemudian. Dan begitu banyak hal terjadi di bulan ini. Meskipun mereka semua tahu batas mereka, mereka tampak sangat pasif saat ini. Karena mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan Fang Xing. Anda dapat membawa kembali orang-orang Anda, dan Anda dapat berpura-pura bahwa insiden ini tidak pernah terjadi. Dalam keheningan keterikatan batin, Fang Xing tersenyum dan berbicara lembut, yang mengejutkan semua kekuatan di lapangan. Tatapan mata mereka saat menatap Fang Xing bahkan penuh dengan ketidakpercayaan. Saat beberapa pihak terlihat tenang tetapi sebenarnya cemas, Fang Xing menjadi semakin bangga dalam hatinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Aku berkata jujur, sejujurnya, saat itu di laut bergolak, orang menyebalkan itu hampir merenggut nyawaku. Aku hanya tinggal selangkah lagi untuk mati di tangan mereka. Saat itu, aku sangat marah hingga ingin sekali membasmi mereka. Namun setelah dipikir-pikir, mereka juga menuruti perintah Kaisar Xi. Bahkan orang-orang di sekitarku menasihatiku bahwa jika aku digigit guk-guk, aku harus berurusan dengan pemilik guk-guk itu daripada melampiaskannya pada guk-guk itu. Jadi mereka menasihatiku untuk mengampuni nyawa mereka agar tidak membuat kalian semua bermusuhan." Itu, wajah para pemimpin berbagai kekuatan semuanya berubah jelek. Harus dikatakan bahwa perbandingan mereka dengan guk-guk di tangan Kaisar Xi sungguh tidak mengenakan untuk didengar, tetapi mereka tidak membantahnya, karena kata-kata Kaisar Liu mengungkapkan niatnya untuk melupakan masalah ini dan berdamai dengan mereka, yang membuat mereka merasa sedikit tersentuh. Namun, saat mereka sedikit teralihkan, Fang Xing tersenyum dan melanjutkan, "Tentu saja, itulah yang mereka maksud. Saya tidak melihatnya seperti itu. Saya digigit guk-guk. Pemiliknya ingin memukul guk-guk itu, dan guk-guk itu juga ingin memukulnya. Siapa yang membuatnya menuruti pemiliknya dan menggigit saya? Karena ia menggigit saya, ia harus membayar harganya. Itulah sebabnya saya menghabiskan bulan ini untuk menginterogasi mereka. Sekarang, mereka sudah cukup menderita dan menanggung cukup banyak kesulitan. Sekarang saya yakin bahwa saya dapat mengembalikan mereka ke Dacitian." "Yang mulia, apa sebenarnya maksud Anda?" Berbagai kekuatan benar-benar bingung oleh kata-kata Fang Xing dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di satu saat dia berkata dia bisa menyelesaikan semuanya, di saat berikutnya dia berkata dia benar-benar memahami situasinya dan akan mengembalikan orang itu ke langit merah yang agung. "Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan?" 10 hari. Fang Xing perlahan mengangkat satu tangan, melambaikannya di depan 4 kekuatan utama, dan berkata dalam 10 hari, aku akan memberikannya. Para pemimpin berbagai kekuatan besar mengutuk dalam hati mereka. Itu jelas 5 hari. Aku juga tahu bahwa meskipun mereka membasmiku, kejahatannya sangat serius, tetapi itu tidak akan mengguncang fondasi pasukanmu. Namun, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagimu, terutama sekarang karena Kaisar Abadi telah menyegel gerbang dan 3 Dewa Abadi memegang kekuasaan. Tidak mungkin bagi mereka untuk duduk diam bahkan jika itu masalah harga diri. Bahkan jika pasukanmu akhirnya dapat melawan ini, mereka pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Hehe, terutama kalian yang berada di medan perang di luar domain, berapa banyak dari kalian yang dapat bertahan hidup? Putra Kaisar, masalah ini, hehe, kurasa perlu dipertimbangkan lagi. Wanita tua berpakaian biru dari Shadow Sky itu dipenuhi dengan kebencian di hatinya, tetapi di permukaan, dia hanya bisa memasang senyum palsu dan berbicara perlahan. Tentu saja saya bisa mempertimbangkannya kembali. Fang Xing menoleh dan meliriknya, lalu mencibir, sudah kubilang, dalam 10 hari lagi, aku akan melapor kepada Marsekal Abadi Siksuan dan menggunakan kekuatannya untuk mengirim keempat pembasmi ini beserta pengakuan yang kumiliki kembali ke Dacitian, lalu menyerahkannya kepada 3 Dewa Abadi untuk diadili. Ledakan. Mendengar perkataannya yang serius, ekspresi semua pasukan menjadi terkejut dan mereka semua menoleh. Jika keempat orang ini benar-benar diserahkan, 3 Dewa Abadi akan sulit dihadapi. Ketiga orang tua itu pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang 4 kekuatan utama. Sekalipun mereka tidak dapat menggoyahkan fondasi keempat kekuatan utama, mereka akan menggigit sepotong daging darinya, dan mereka, para pelindung, kemungkinan besar akan menjadi korban. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah raut wajah mereka. Situasinya tampaknya telah berubah menjadi situasi menunggu kematian. Bahkan Kaisar Xi khawatir dia tidak dapat membantu mereka dalam masalah ini, karena mereka semua tahu bahwa Marsekal Abadi Ungu Mendalam adalah alien dari Langit Merah Agung. Dalam pertikaian antar putra Kaisar, ia selalu bersikap netral. Tentu saja, Kaisar Liu sendiri tidak memiliki kemampuan sehebat itu untuk mengirim Tuan Muda kembali ke Langit Merah Agung,
tetapi jika dia melaporkannya kepada Marsekal Abadi Ungu Mendalam, lelaki tua itu pasti akan mengikuti aturan dan menyetujui permintaannya. Dan mengirim keempat tuan muda kembali ke Great Scarlet Heaven bukanlah tugas yang sulit baginya dengan kekuatan gaibnya. Yang mulia, melakukan hal ini sepertinya tidak baik bagi Anda sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria berhidung elang dari Jiuling Feng Huangtian tiba-tiba berbicara lembut dengan ekspresi tenang. Kau benar, aku hanya merasa itu tidak akan ada gunanya bagiku, jadi aku terus menundanya sampai hari ini. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Fang Xing bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, jika aku melakukan ini, kamu akan menderita kerugian besar, tetapi aku tidak akan dapat memanfaatkanmu. Tidak dapat memanfaatkanmu adalah kerugian besar bagiku. Aku tidak ingin melakukan hal seperti itu, jadi aku memberimu waktu 10 hari. Selama 10 hari ini, jika kamu tidak tahan melihat orang-orang ini terus menderita, maka tunjukkanlah ketulusan dan bawa kembali orang-orang itu. Aku sangat marah atas pembasmian mereka, tetapi aku adalah orang yang murah hati. Jika kamu menunjukkan cukup ketulusan, maka aku tidak perlu marah, dan aku bahkan dapat melupakannya. Dahi. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di ruangan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Banyak sekali mata yang tertuju pada wajah Fang Xing saat ini. Fang Xing tercengang. Dia mencoba menjelaskan dan berkata, ketulusan yang saya bicarakan adalah manfaatnya. Yang mulia, tidak perlu bicara lagi. Kami semua mengerti. 3 orang abadi tua berjubah putih dari Dark Frost Sky menyela dia dan bertanya dengan curiga, yang ingin kami tanyakan adalah, apakah itu saja? Fang Xing tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, itu saja. Para pemimpin berbagai kekuatan segera tampak sangat aneh, bertukar pandang satu sama lain, dan tidak jelas apakah mereka senang atau marah. Pangeran ini berkata bahwa ia dapat berdamai dengan semua kekuatan, hal ini menunjukkan bahwa ia memang berbeda dengan pangeran 1000 tahun yang lalu yang pemarah, dan telah menjadi lebih licik. Akan tetapi, dia kini begitu berani untuk meminta keuntungan, yang langsung membuat orang berpikir bahwa dia terlalu dangkal. Orang pintar tidak akan mengungkap masalah ini secara langsung, tetapi akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berdamai dengan keempat kekuatan dan membantu mereka. Keempat kekuatan itu tidak akan sebodoh itu. Sekalipun Anda tidak mengatakannya, kami akan memberi Anda manfaat. Tetapi sekarang setelah Anda mengemukakannya secara langsung, tampaknya Anda malah menjadi bumerang. Berarti kalau kita kasih keuntungan ke kalian, kita bakal impas dan gak akan pernah ketemu lagi. Kecurigaan di hatinya belum juga sirna, tetapi sang pangeran sudah sedikit tidak sabar dan berkata langsung, kenapa, kamu masih tidak mau setuju? Haha, aku tidak mau banyak. Sekarang aku punya orang yang bekerja untukku, dan mereka juga perlu berlatih. Akan tidak adil bagi mereka jika aku tidak memberi mereka beberapa keuntungan. Sebagian besar keuntungan yang bisa mereka lihat ada di tanganmu. Jadi, mari kita bicarakan rahasianya. Aku hanya akan memberimu waktu 10 hari. Bawakan aku 1000 kilogram T3 kehidupan dari keluarga Shadow Tianmeng, dan menurutku teratai reinkarnasi 49 dari surga Phoenix 9 puncak tidak buruk, jadi ambil saja 1000. Mengenai Sang Qingtian Tai Yue Tianzong, ku dengar pil pencerahan 9 transformasi 9 sejati milikmu tidak buruk, jadi bawakan aku puluhan ribu dulu. Mengenai surga beku gelap milikmu, ambil saja apapun yang kau punya. Wow, mendengar hal itu, raut wajah para pemimpin yang tadinya agak tenang, langsung berubah muram. Bahkan ada sedikit rasa malu dan marah dalam keburukan mereka, seolah-olah mereka merasakan semacam penghinaan yang main-main dari kata-kata ini. Yang mulia, permintaan Anda sungguh tidak masuk akal. Bukankah itu cara yang tepat untuk mencapai kesepakatan? Wanita tua dari keluarga Meng di Shadow Sky berbicara dengan nada menyeramkan, menahan amarah di hatinya. Rekonsiliasi. Fang Xing juga tercengang ketika mendengar ini, lalu dia membanting meja dengan keras, siapa yang berdamai denganmu? Pangeran ini memerasmu. Wah, ini benar-benar pemerasan. Para pemimpin keempat faksi tentu tidak menyangka bahwa pangeran yang bermartabat ini benar-benar akan mengucapkan kata pemerasan dengan begitu percaya diri. Dalam hati mereka mengira bahwa tindakan sang pangeran yang meminta mereka menebus tuan muda itu adalah untuk menunjukkan niat baik kepada mereka dan memanfaatkan kesempatan untuk berdamai dengan mereka. Fokusnya adalah pada rekonsiliasi, bukan kepentingan. Namun, setelah mendengar persyaratan yang diajukan Fang Xing, mereka yakin bahwa sang pangeran benar-benar memeras mereka. Dia tidak mau berdamai lewat cara ini karena jelas-jelas dia lebih memperhatikan kepentingan tersebut. Terlebih lagi, persyaratan yang diajukan benar-benar mengejutkan meskipun keempat faksi itu luar biasa dan kaya. Apakah pangeran ini mengira ramuan yang dapat menyelamatkan Tai yang abadi hanyalah kubis? Mereka memang memiliki sumber daya langka semacam ini, dan kendali atas sumber daya inilah yang telah memberi mereka fondasi yang tak tergoyahkan di 33 surga dan pengaruh yang mengerikan di antara para dewa Tai.
Tetapi ini tidak berarti mereka memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Pangeran ini segera meminta 1000 kilogram teh Sansheng dari keluarga bayangan Tianmeng. Namun perlu kamu ketahui bahwa di Chaos Fiery Garden yang dikuasai oleh keluarga Shadow Sky Dream, hanya ada beberapa pohon teh Sansheng. Setiap pohon akan menghasilkan beberapa tunas muda setiap 10 tahun, dan tunas tersebut hanya dipanen sekali setiap 1000 tahun. Secara total, kurang dari setengah pon yang dipanen. Biasanya, minuman ini diberikan kepada keluarga Meng untuk diminum, dan hanya diambil satu potong saja setiap kali minum. Berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan ribuan pon teh Sansheng. Teratai reinkarnasi 49 di 9 puncak Phoenix Heaven hanya mekar satu kelopak setiap 7 tahun, dan hanya satu bunga teratai yang mekar setiap 49 tahun. Dan bunga teratai ini akan memakan waktu sekitar 49 tahun lagi untuk layu, dan akhirnya menghasilkan 7 biji teratai reinkarnasi. Kolam teratai reinkarnasi yang dibudidayakan dengan hati-hati selama ribuan tahun hanya dapat menghasilkan 100 biji teratai di tangan mereka. Pangeran ini meminta mereka 1000 bunga teratai, tetapi dia secara langsung salah memahami bagian terpenting dari teratai reinkarnasi 49. Tapi nadanya sangat arogan. Pil pencerahan 9 putaran 9 kebenaran dari Taiyue Tianzong berbeda dari pil pencerahan 9 putaran 9 kebenaran milik Shadow Heaven dan Jiuling Phoenix Heaven. Mereka tidak memiliki sumber daya yang dapat diambil langsung dari alam, tetapi mereka memiliki resep pil kuno yang dapat digunakan untuk memurnikan 9 ramuan paling berharga dan langka di dunia. Daluo Golden Immortal kemudian secara pribadi mengaktifkan api tungku dan menyegelnya selama 99 tahun sekaligus, dan kemudian memurnikan tungku pil pencerahan 9 putaran 9 kebenaran. Terus terang saja, ini bukan pil, ini jelas hasil kerja keras seorang Daluo Golden Immortal. Anda meminta puluhan ribu pil, tidakkah Anda takut dia akan melawan Anda sampai mati? Sepertinya dia tidak tahu latar belakang Dark Frost Sky kita, jadi dia tidak meminta terlalu banyak. Di sisi lain, 3 dewa tua berjubah putih An Suang Tian berkeringat deras, tetapi mereka tidak menanggapi. An Suang Tian mereka memiliki sepotong batu giok abadi kuno, yang sangat dingin dan diselimuti oleh embun beku abadi. Setiap 1000 tahun, penguasa An Suang Tian mereka akan mengambil sedikit saja, memurnikannya dengan metode rahasia, dan mengubahnya menjadi obat abadi. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menggunakan keajaiban batu giok abadi kuno ini untuk merangsang diri mereka memahami hukum dingin. Jika putra kaisar tahu tentang ini dan meminta mereka memotong sepotong batu giok dingin, maka ketiga orang tua ini harus melawannya sampai mati di tempat. Haha, jangan katakan omong kosong ini padaku. Pokoknya, aku akan memberimu waktu 10 hari. Jika aku tidak melihat apapun dalam 10 hari ini, aku akan segera membasmi orang-orang ini. Tidak, aku mengatakannya dengan santai. Aku akan mengirim mereka semua ke surga Scarlet Agung. Haha, kalian keluarga besar sangat sombong. Aku khawatir ketiga dewa abadi itu sudah lama tidak puas denganmu. Kurasa jika mereka punya sesuatu padamu, ketiga orang tua ini pasti akan memerasmu. Lebih baik bersikap pintar dan menyerahkan semuanya padaku. Menghadapi kekuatan marah dari keempat penjuru, Fang Xing berbicara perlahan, tidak terburu-buru sama sekali. Sekalipun kalian bertiga adalah dewa abadi, kalian tidak akan meminta harga setinggi itu, kan? Para pemimpin pasukan itu berkata dengan nada penuh kebencian yang mulia di Liu, apakah Anda sengaja mempersulit kami? Jika aku membuatmu malu, apakah aku masih akan ada di sini untuk berbicara denganmu? Fang Xing melirik mereka dan berbicara dengan suara dingin. Tetapi syarat yang Anda ajukan tidak terpenuhi. Sejujurnya, kami tidak keberatan menukar tuan muda, tetapi syarat yang Anda ajukan terlalu berlebihan. Bahkan jika keluarga kami memiliki warisan 100.000 tahun, saya khawatir itu tidak sebanyak yang Anda katakan. Bagaimana kami bisa memberikannya kepada Anda? Wanita tua berpakaian biru langit itu berhenti sejenak dan berkata dengan marah. Jadi, berapa banyak yang ingin kamu berikan? Fang Xing menggosok alisnya tanpa daya dan memutuskan untuk tawar-menawar dengan mereka. Ketika orang-orang ini mendengar pertanyaannya, mereka semua terdiam, diam-diam menghitung dalam hati mereka. Setelah beberapa lama, wanita tua berpakaian biru itu mengetuk tanah dengan tongkat berkepala naganya dan berkata dengan penuh pertimbangan, keluarga Mengku memiliki warisan sejauh 100.000 mil, dan teh Sansheng yang tersisa tidak banyak. Terlebih lagi, 700 tahun yang lalu, sebagian besarnya dipersembahkan kepada Kaisar Merah untuk membantunya menaklukkan 33 surga. Sekarang jumlahnya bahkan lebih sedikit lagi. Bahkan aku belum mencicipi teh Sansheng selama beberapa tahun. Namun karena Yang Mulia memiliki permintaan seperti itu, tentu saja aku akan menemukan cara untuk memuaskanmu. Aku dapat mengambil keputusan dan memberimu 30 potong teh Sansheng untuk menebus Ying Er kecilku. Namun, jujur saja, karena Yang Mulia menginginkan teh Sansheng,
maka keluarga bayangan Tian Mengku tidak berutang apapun padamu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua terkejut, dan mereka mengerti maksud perkataan wanita tua berpakaian biru itu. Jika Di Liu ingin berdamai, dia tentu akan menerima niat baik dari keluarga Meng dan mengirimkan beberapa potong teh sanseng, yang merupakan tanda terima kasihnya. Tetapi karena Di Liu memeras, kesepakatan itu hanya terjadi satu kali. Setelah minum teh, dia tidak akan ada hubungannya lagi dengan keluarga Meng. Ya, kami di Jiuling Feng Huangtian tidak dapat menghasilkan 1000 atau lebih teratai reinkarnasi. Saya khawatir pangeran akan kecewa. Namun, 10 biji teratai reinkarnasi masih dapat memuaskan pangeran. Namun saya juga berharap bahwa setelah mendapatkan biji teratai, yang mulia pangeran masih akan. Saya, An Xuangtian, bersedia memberikan 3 tael Taigu Yu Suang kepada pangeran. Saya harap pangeran akan setuju untuk membawa Xiao Bingyan kembali dan kembali untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada akhirnya, Qin Huaiyang, murid sejati ketiga Tai Yue Tianzong, mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, pil pencerahan 9 putaran 9 kebenaran sangat langka. Butuh waktu 100 tahun kerja keras bagi guru sekte kami untuk menghasilkan satu. Sebagai murid sejati Tai Yue Tianzong, saya tidak berani memberikan kerja keras guru kepada orang lain dengan sembarangan. Namun, saya masih memiliki pil pencerahan 9 putaran 9 kebenaran di tangan saya, dan saya bersedia untuk menawarkannya. Tolong, Yang Mulia Di Liu, lepaskan murid-murid saya. Dalam percakapan Anda, mereka juga menyatakan kondisi mereka sendiri. Tentu saja, kondisi ini jauh dari apa yang baru saja diminta Fang Xing. Dari apa yang mereka katakan, kita bisa melihat sekilas latar belakang mereka yang sebenarnya. Fang Xing juga merenung sejenak, diam-diam menebak, lalu tersenyum sedikit oke. Mendengar hal itu, para pemimpin semua pasukan menjadi bersemangat, seolah-olah mereka tidak menyangka dia akan menyetujuinya secepat itu. Namun Fang Xing segera menambahkan saya akan mengambil jumlah yang kamu katakan, ditambah 10 kali lipatnya, sebagai tebusan. 10 kali. Ketika orang-orang dari pasukan itu mendengar ini, wajah mereka langsung berubah, dan semua orang menjadi marah. Jumlah yang mereka sebutkan hanya separuh dari jumlah yang mereka duga dapat diterima oleh keluarga atau sekte di belakang mereka. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberi ruang bagi tawar-menawar. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Liu akan begitu terus terang dan melipat gandakan jumlahnya 10 kali lipat dari yang mereka katakan. Sampai batas tertentu, bukan berarti jumlah tersebut mustahil diperoleh, tetapi jumlah tersebut sudah jauh melampaui batas yang dapat ditoleransi oleh kekuatan di baliknya. Ya, 10 kali lipat. Pada saat ini, Fang Xing menegakkan wajahnya dan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Kaisar ini punya waktu untuk bertarung denganmu di sini? Aku telah memberimu jalan keluar. Terserah padamu apakah kamu bersedia menunjukkan ketulusanmu. Kaisar ini hanya akan menunggu selama 10 hari. Setelah 10 hari, jika aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, maka kamu dapat menunggu untuk pergi ke surga merah agung untuk mengambil kembali tuan mudamu. Setelah berkata demikian, dia berdiri dengan malas. Yang Mulia Di Liu, Anda tidak bisa. Orang-orang itu tentu saja memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan, dan mustahil bagi mereka untuk menyetujui persyaratan Fang Xing begitu saja. Tetapi Fang Xing tampaknya benar-benar tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia hanya melambaikan tangannya dan berteriak, ayo, lawan mereka. Ya, Tuan. Atas perintahnya, terdengar suara gemuruh di sekitar aula batu raksasa, dan hampir 100 prajurit abadi bergegas keluar, masing-masing memegang senjata ajaib dan perisai abadi, dan menyerang pasukan dari kekuatan besar ini. Tentu saja ada banyak ahli di antara pasukan ini, tetapi dalam situasi seperti itu, bagaimana mereka berani bersaing dengan prajurit abadi ini? Mereka hanya bisa menahan amarahnya dan diusir dengan wajah dingin. Mereka yang berjalan lambat justru terkena beberapa kali. Walaupun mereka tidak dipukuli sampai mati, mereka juga diusir dari laut yang bergolak satu persatu dengan wajah yang kotor. Di luar turbulensi, telah berkumpul sejumlah besar penonton, sebagian datang untuk menyaksikan kegembiraan itu, sementara yang lain dikirim oleh pasukan lain untuk mengumpulkan informasi. Semua orang dengan penuh semangat menunggu untuk mengetahui hasil pertikaian antara 4 kekuatan utama dan aliran kaisar. Tepat saat mereka sedang menunggu dengan gelisah, mereka tiba-tiba mendengar keributan di laut yang bergolak. Ekspresi mereka langsung ketakutan dan mereka menjulurkan leher. Terjadi perkelahian. Orang-orang yang mencari kesenangan langsung bersemangat. Pada saat ini, peri King Luo yang bersembunyi di sebuah bintang tidak jauh, memiliki sedikit kegembiraan di matanya. Namun tak lama kemudian, wajah mereka berubah pucat dan mata mereka langsung terbelalak. Memang ada keributan di dalam. Sekelompok orang dari keluarga bangsawan dengan wajah aneh dan marah melarikan diri dari laut yang bergolak, wajah mereka penuh kemarahan tetapi tidak ada kata-kata. Di belakang mereka,
Ada sekelompok tentara katak yang berjongkok di punggung katak sambil berteriak dan membuat keributan. Tampaknya mereka telah mengusir keluarga bangsawan. Di belakang mereka, ada orang lain yang mengenakan jubah peri putih, dengan rambut panjang tersampir di bahunya, mata seperti bintang dingin, tangan di belakang punggungnya, menatap dingin ke arah sekelompok keluarga bangsawan yang malu. Suaranya datang dari jauh, seperti peringatan yang mengerikan. Pangeran ini tidak punya banyak kesabaran, sebaiknya kamu segera berikan perintah ini kepadaku. Petik 2, petik 2. Ini, para penonton semua tercengang dan mengira mereka salah dengar. Pada saat ini, wajah peri King Luo tiba-tiba berubah, seolah-olah seseorang telah menyentuh dadanya dengan keras. 1570.